Mari kita ikuti sesi panel materi workshop dan diskusi yang akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Haji Supriyatin SCMM selaku Kepala Program Studi S2 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Kepada Bapak Dr. Haji Supriyatin SCMM, kami silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu selamat siang. Siang ya, udah jam 11. Sehat selalu ya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam kesempatan ini kita bertemu di kampus T di Auditorium Faisal Kamal, bukan Faisal, Faisal pakai P. Dan syukur tadi sudah kita lalui pembukaan acara yang luar biasa. Dan ini mungkin baru terjadi sepanjang sejarah ya Pak Cep. Kawan-kawan berkenan menandatangani kerjasama dengan STE. Ini luar biasa, berarti ada semacam penyamaan frekuensi gitu ya untuk membangun bangsa, untuk membangun anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Ini bentuk dari partisipasi kampus swasta yang di dalam tata kelola pembangunan DKI memang posisi perguruan tinggi itu sebagai Center of Excellence. Pusat kepakaran yang mestinya mudah diakses oleh seluruh warga, termasuk sekolah. Sehingga kami tadi sudah disampaikan bahwa bekerja sama dengan Pemda DKI melalui MOU yang ditandatangani dengan Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan. Baik, jangan terlalu lama pengantarnya, kita sambut narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Acep Mahmudin, MPD, ya, Ketua MKKS SMA DKI Jakarta, dan sekaligus beliau adalah Kepala SMA 71 ya, 71 Jakarta. Kami silakan Pak. Satu lagi Pak Agus Indrianto Pak Indrianto, silakan Pak. Nah ini Bapak Ibu, Pak Asep dengan Pak Indri ini sudah malang melintang ya sebagai narasumber ya. Sudah banyak dikenal. Alhamdulillah. Saya nggak perlu menyampaikan biodatanya lagi karena Bapak Ibu pasti sudah kenal. Ini informasi mungkin sudah tahu ya dari dinas. Bahwa nanti kalau perda yang terbaru pendidikan ya Pak Sep ya. Itu ada 5 sampai 7 item yang dirubah ya. Ditambahkan. Yang pertama bahwa semua pembiayaan pendidikan yang kita kenal dulu BOP gitu ya, itu akan diberlakukan untuk semua sekolah negeri dan swasta, terutama swasta. Jadi pembiayaan anak-anak itu Bapak Ibu akan dibiayai oleh Pemda DKI. Jadi Bapak Ibu yang di swasta itu hanya melaksanakan penyelenggaraan pendidikan. Tepuk tangan dong. Ini informasi A1 ini. Sudah kamu, kebetulan kami senantiasa mendampingi Pak Nawawi ya untuk keliling ke Jakarta masa reses untuk menjelaskan masalah perda baru. Yang kedua, semua biaya operasional akan ditanggung. Terus kedua adalah kalau nggak salah Pak Sep ada rencana untuk membuat sekolah unggulan ya untuk orang miskin. Ya, kriteria miskin. Di sini ada teman yang dari Husni Tamrin ya. Pak siapa tadi? Pak Solihin ya? Oh, Pak sekolah beliau sekarang ya, di 51 ya. Kita dulu membangun waktu saya masih di dinas ya. Membangun Husni Tamrin itu akhirnya yang sekolah tuh orang-orang kaya gitu. Berarti nggak kena sasaran gitu.
Karena yang pinter pasti orang yang bergizi, anak-anak yang gizinya cukup, istirahatnya cukup, mainannya cukup, apa-apanya cukup, masuk ke sana. Iya kan? Tapi kalau sekarang, insya Allah nanti di dalam Perda baru ada semacam sekolah unggulan untuk kriteria untuk orang miskin. Nah itu sampai detail ya. Nanti untuk mendefinisikan sebagai keluarga miskin itu sampai kita kerjasama dengan dinas sosial. Kan ada Bapak Ibu pernah dengar ada petugas Dasawisma ya. Itu kan dari door to door tuh. Tahu persis. Sekolah swasta tidak lagi, tidak ada ya, walaupun sekarang juga mulai nggak ada. Tapi nanti ada kepala bidang yang mengurusi khusus untuk sekolah swasta. Kami secara detail mungkin dari kurikulum yang akan dikembangkan di sekolah, terutama kurikulum baru. Maka dari itu kami menghadirkan 2 narasumber ini, dan nanti kita Pak Asep mungkin kita akan bicara tentang teknik ini masuk ke kurikulum ya, luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan nanti akan mendapatkan ya, memberikan pencerahan bagi kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingat tadi kata-kata Pak Horale, kemudian kata-kata Pak Supriyatin juga barusan. Kita nikmati sesi kita hari ini dengan tanpa beban ya Bapak Ibu ya. Nah karena memang saya lihat rata-rata kalau kita ke sekolah, kita bisa bedakan mana orang kurikulum, mana orang kesiswaan Pak. Ya bisa itu. Pokoknya kalau orang kurikulum rata-rata ininya nih apa alisnya apa ya, itu udah pasti naik. Belum apa-apa udah pasti begitu ya. Sementara kalau kesiswaan kayaknya gembira terus itu bawaannya ya. Padahal beban tentu hampir sama, relatif sama. Hanya kita berbagi tugas. Jadi sengaja hari ini kita atau sesi ini sengaja dipepetin acaranya setelah seremonial. Udah Pak Acip aja dulu katanya. Nanti yang seriusnya Pak Sunario mungkin ya, materi yang seriusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah lanjut. Ini ada beberapa hal pengantar kami, saya di depan aja. Kondisi terkini kita bisa lihat, yang pertama sekolah sudah mendapat sosialisasi dan diseminasi kurikulum merdeka. Kebetulan di DKI Jakarta, alhamdulillah sejak tanggal 29 Februari, kita sudah berkolaborasi ya, di bawah waktu itu Pak Hermanto yang memberikan tugas, yang mana MKKS kira-kira apa yang bisa dilakukan agar pengertian atau pemahaman terkait dengan IKM, ya, diarahkan dengan kesiapan kita bisa lebih baik. Tidak butuh waktu lama kita, mungkin Bapak Ibu ingat, kita kerjakan sebelum Ramadan sudah selesai semua. 10 kali pertemuan kita lakukan. Ya, baik di tingkat kepala sekolah, di tingkat wakil kurikulum, komite pembelajar, dan akhirnya teman-teman yang ada di MGMP. Sehingga secara masif data kita menunjukkan sudah lebih dari 10.000 Bapak Ibu guru yang pernah mengenal istilah ini sebelum kita laksanakan. Ini yang sudah kita lakukan ya. Ada webinar nasional, ada di tingkat Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan seluruh Jakarta yang ada di DKI Jakarta ini 10 wilayah ya, Jakarta wilayah 1 maupun wilayah 2. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, sekolah sudah mendapat persetujuan penggunaan kurikulum merdeka dari Kemendikbudristek berdasar usulan yang diajukan sesuai kondisi masing-masing sekolah. Jadi Bapak Ibu yang menentukan mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi adalah Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin saat itu tidak terpikir ke sini. Ya kan? Suruh isi aja tuh pendaftaran yang ada di Kemendikbudristek. Sementara kita semua dalam posisi ini mau dibawa kemana kalau nanti kita melaksanakan ini. Berbeda dengan saya dan 12 sekolah lain ya, karena sekolah penggerak kita sudah ada tahapan-tahapan dan seterusnya. Ini kita paham meskipun Kemendikbud itu masif sekali melalui media massa, ya
dan seterusnya. Ternyata di lapangan kita banyak yang belum maksimal memaknai itu. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari kurang lebih 450 lebih sekolah SMA, ternyata Pak Salikun sebagai PIC IKM itu kemarin mengabarkan bahwa yang terdaftar di Kemendikbudristek itu baru 283 SMA. Jadi yang kriteria mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi itu baru ada 283. Selebihnya, sisanya itu masih kurikulum yang lama. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang ada di ruangan ini, artinya kita semua kondisi semuanya sama, tidak ada yang lebih bagus ya. Cuma mudah-mudahan kita sudah sampai ke kondisi yang kurikulum merdeka IKM itu. Artinya apa? 2024 kalau nanti itu dicanangkan seluruhnya harus menggunakan itu, kesiapan kita sudah relatif baik. Nah, Bapak Ibu wakil kurikulum dan staf kurikulum adalah orang-orang yang terbaik di sekolah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu lah yang merencanakan, menskenariokan kira-kira kemana arahnya SMA negeri, SMA swasta yang Bapak Ibu ada di dalamnya. Ya, bantu para kepala sekolah yang mungkin dengan banyaknya tugas-tugas, banyak hal-hal yang harus disiapkan, nah, bantu oleh Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan IKM ini. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar cerita, karena udah hampir semuanya dapat, dari SMA 28, SMA 86, SMA 42, SMA 93, SMA 70, dan SMA lain yang ada 13 sekolah itu, betapa kami memang hampir tiada kata istirahat untuk menyiapkan bagaimana pelaksanaannya itu. Ya. Jadi kami ingin berbaginya di situ. Banyak di antara kita paham, tapi mohon maaf, mungkin saya harus ngerjain apa dulu sih sekarang, bulan besok, bulan depan, kayak apa. Kemarin saya dan Pak Agus saja mengumpulkan komite pembelajar Bapak Ibu, terkait dengan tema yang keempat yang harus kami berikan. Tema 1, 2, 3 kita udah bagi tugas kemarin Pak Agus ya. Ini. Yang tema 4 yang akan kami lakukan, kita kumpulin. Ayo koordinatornya 4 orang, diskusikan seperti apa, besok pagi akan kita sosialisasikan. Kenapa? Karena tema itu akan kita buat secara paket ya nantinya, ada khusus 2 pekan, khusus pekan untuk proyek penguatan proyek pelajaran Pancasila. Jadi kita nggak ada habisnya, nggak ada, ya itu resiko angkatan pertama. Sampai kita pemilihan mata pelajaran kemarin, kenaikan kelas kemarin, dan seterusnya. Tapi kami yakin karena kita pasti di backup oleh kementerian, jadi apapun yang kita lakukan dengan variasi 400 lebih model nantinya, semuanya benar Bapak Ibu. Ya, semuanya benar. Nah, nanti ke depan kita mungkin ada hal-hal yang semua relatif sama, tetapi ada banyak hal yang berbeda. Dan kalau cuma sekedar copy paste dari sekolah yang sudah ada, kesulitannya nanti SDM Bapak Ibu, rancangan Bapak Ibu, dan seterusnya itu harus menyesuaikan dengan yang sudah di copy pastekan oleh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mungkin salah satunya yang bisa kita untuk yang mandiri belajar ini, ya, selain IKM-nya masih menggunakan kurikulum yang lama, mungkin proyek profil Pancasila yang tidak ada di kurikulum 2013 kan. Nah, kira-kira mana nih dari 3 tema? Kebanyakan 3 tema Bapak Ibu. Misalnya 1 tema saja dulu. Nah, sambil tentu secara terjadwal, Bapak Ibu harus lakukan percepatan agar Bapak Ibu bisa mengikuti langsung menuju mandiri berubah di tengah, atau maksudnya gini, penguasaan materi mandiri berubahnya ada, begitu tahun besok kita bisa cepat bergeraknya. Gitu ya. Nah, berarti sisanya mandiri berubah ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau mandiri berubah itu kurikulumnya pakai kurikulum merdeka, kemudian mungkin ya meng-ATM hal-hal yang sudah dilakukan oleh sekolah penggerak angkatan pertama. Nanti ada angkatan kedua, ada angkatan ketiga. Seperti itu ya. Sekarang kan angkatan ketiga belum diumumkan, baru angkatan kedua. Nah, Bapak Ibu, untuk mandiri berbagi memang ini sepertinya untuk sekolah penggerak. Ya, yang angkatan 1, 2, 3 itu. Kenapa? Karena memang kita didorong suruh bikin semuanya sendiri. Panduannya ada dari sana, bukan panduan, guidance-nya ya, gini-gininya nih. Nah,
Tapi apa yang mau dilakukan, sekolah betul-betul diberikan kebebasan. Saking bebasnya, kadang-kadang kalau kaitannya dengan landasan hukum, dengan risiko-risiko lain, itu kita, waduh, pontang-panting Bapak Ibu. Saya dan Pak Sunario waktu di awal, karena orang tua waktu sosialisasi itu banyaknya, dia nggak mikirin dulu kelas 10. Bagaimana anak saya lulus dari SMA 71, SMA 86. Wajar sih sebenarnya ya kan? Wajar. Saya sekolah di sini, tetangga saya belum sekolah penggerak, ini belum penggerak. Kira-kira nanti bagaimana SMPTN-nya, bagaimana keterterimaan di model UTBK-nya dan seterusnya. Nah, begitu kita tanyakan ke orang kementerian, jawabannya sama dengan kita menjawab orang tua. Udah pikirin aja dulu yang kelas 10 deh, katanya jalanin. Nanti yang kelas 11-12 sambil berjalan. Masya Allah. Ya, nah, seperti itu. Nah, saya dengan Pak Naryo waktu itu, Pak Naryo kita kalau perlu ketemu forum rektor, saya bilang. Sekretariat UTBK juga boleh, misalnya di UI ya. Kita datangi ke sana, kita ngobrol, kira-kira bagaimana. Kata Pak Naryo dengan ini, kayaknya belum perlu juga Pak Cep. Kan ini kita masih belum tahu ke depan seperti apa. Dan penggodokan di sana masih ada, seperti apa. Meskipun sekarang bocorannya udah ada, seperti apa SMPTN nanti gitu. Ya, atau penerimaan jalur undangan nanti ataupun UTBK-nya. Tentu kami berbeda dengan yang saat ini masih kurikulum 2013. Nah, pastinya mungkin setelah semuanya ada lulusan sampai 3 kali, berarti akan berubah model-model penerimaan tadi. Nah, jadi konsentrasi saja dulu di kelas 10, sekarang yang sedang Bapak Ibu akan jalani begitu. Lanjut Pak. Nah ini strategi pelaksanaan kurikulum kami ya. Pertama, ya tentu di awal tahun pelajaran yang ini sudah dilalui. Yang pertama pembentukan komite pembelajaran. Ini masih banyak juga pengertiannya apa sih, jumlahnya apa sih gitu kan. Kalau saya melihat sederhananya, komite pembelajaran itu adalah think tanknya sekolah. Staf ahlinya sekolah yang meramu mau diapain sekolah itu ke depan. Itu sederhananya. Waktu kami diminta untuk menunjuk komite pembelajar 2 tahun lalu, kita nggak tahu nih untuk apa. Pokoknya cuma permintaannya kirim 11 orang untuk mata pelajaran ini. Kok 11 ya? Kita kan ada 15 mata pelajaran. Oh ternyata ada IPA, ada IPS. Akhirnya di luar mata pelajaran, bahkan ada informatika waktu itu ya. Kita nggak ada gurunya, siapa yang nanti bakalan muncul ngajar informatika. Nah, akhirnya kita kirim 11 orang itu. Karena IPA 1, IPS 1 perwakilannya. Nah, katanya di angkatan kedua itu malah berkurang jadi 5 yang komite pembelajar ini. Yang diadakan pelatihannya ya oleh kementerian. Nah, kalau saya melihat komite pembelajar ini karena karakteristiknya nanti diminta untuk menjadi think tanknya sekolah, tentu keterwakilan dari semua mata pelajaran harus masuk. Kemudian yang kedua, usahakan guru-gurunya ini yang terlibat, ya mohon maaf ya, mungkin harus yang energik, yang punya komitmen, punya waktu tinggi, dan kemudian ada kemampuan IT-nya agak lebih lah dibandingkan yang lain. Kalau itu tidak dijadikan pertimbangan, Bapak Ibu nanti akan kerepotan bagian kurikulum dan wakil kurikulum dan staf kurikulum. Kenapa? Karena faktanya di lapangan selalu kita berhadapan dengan itu. Contoh kemarin, ya saya dengan Pak Agus di P5 itu, kebetulan yang P5 kami yang pertama besok itu Suara Demokrasi ya. Guru PPKN kita tunjuk sebagai penanggung jawab kegiatannya. Koordinatornya tetap dia yang koordinator P5 kewirausahaan kemarin. Yang dia orang yang kami anggap termasuk yang paling bagus lah penguasaannya. Dalam diskusi itu dari mulai bagaimana teknisnya, bagaimana membagi orangnya, bagaimana tema besar, subtemanya, kemudian di kelas siapa yang bertanggung jawab dan seterusnya, sampai kira-kira nanti didukung dengan IT apa nih? Selalu ke situ. Yang tema 1, tema 2, tema 3. Bayangkan kalau misalnya kita, maksud saya presentasinya tentu harus lebih banyak ya. Nggak berarti ntar yang agak-agak ini sombong banget yang sekarang. Bukan. Saya hanya ingin kita biasa lebih mudah nanti dalam bekerjanya. Kombinasi yang ini juga perlu, kadang-kadang jauh lebih bijaksana ya. Yang udah asam garamnya cukup lama mengajar, 20-25 tahun itu biasanya lebih bijaksana.
Nah yang muda-muda itu ya kita dorong lapangan dah. Nah kami di 71 kebetulan dari 11 hanya satu yang yang agak terseok-seok. Dan dari awal sudah menyerah dia. Jangan saya Pak, jangan saya. Nggak bisa Bu, harus Ibu. Kenapa? Karena kebetulan PNS-nya habis, pensiun. Dia KKI, udah KKI, kemudian dia paling tua lagi. Nah, yang dua baru masuk baru berapa minggu udah jadi anggota. Saya bilang, udah nggak apa-apa, bismillah Bu. Alhamdulillah, ya pelan-pelan ngelihat teman-temannya, terutama yang waktu kita acara diseminasi di tiap-tiap wilayah kan. Kebetulan SMA 71 bertanggung jawab di Jakarta Utara 2. Yang dari Jakarta Utara 2, makasih ya, alhamdulillah. Jadi paling tidak foto saya udah banyak lah dilihat ya. Padahal saya pesennya sama yang lain, tolong dong wilayah saya, foto saya taruh juga di situ gitu ya. Karena ketua MBKS kan, SMA DKI. Bercanda Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ada teman kami yang untuk jadi, sebetulnya bukan narasumber ya, fasilitator. Cuman kita kan bahasanya biar enak gimana gitu ya, fasilitator. Awalnya, wah gimana gitu. Saya bilang, Bu sekarang Ibu lihat teman-teman yang lain lagi paparan seperti apa. Nah alhamdulillah ternyata bisa juga. Ya, saya minta dampingi, yang mudanya dampingi dengan IT-nya dan seterusnya. Kebetulan Jakarta Utara 2 juga banyak luringnya waktu itu ya. Walaupun kita daring sebetulnya, tapi yang minta luring banyak banget. Nah itu teman-teman yang muda-muda, saya harus ngomong gimana, saya bukan narsum, bukan apa gitu ya, tidak kayak dulu. Memang paradigmanya berbeda. Ya. Kalau dulu dari ini ada orang tertentu, kalau sekarang sekolah yang sudah melaksanakan, tolong berbagi pengalaman. Nah akhirnya kita harus menguatkan teman-teman yang ada di posisi komisi belajar untuk berbagi. Kemudian memperkenalkan dukungan dan strategi pemerintah. Ini yang kayaknya belum banyak nih. Termasuk 71, tadi di perjalanan saya bilang, Pak Agus kayaknya ada platform Merdeka Mengajar yang kayaknya belum kita maksimalkan dengan baik. Nanti kita harus bikin acara 1 atau 2 hari untuk materi ini. Kemudian menyiapkan langkah dan kegiatan sekolah. Nah ini teman-teman wakil kurikulum dan staf kurikulum yang harus lakukan. Lanjut Pak. Nah, saya ingin berbagi bocorannya lah begitu. Sebetulnya kalau kita sebagai manajer di IKM ini kayak apa? Ini ada 3 ini tadi. Ya. Ada 3 ini, pembentukan komite pembelajaran, dukungan pemerintah seperti apa, kemudian langkah kegiatan sekolah seperti apa. Nah ini banyak nih yang kita sebutkan. Coba Pak, pembentukan komite diklik Pak, komite pembelajar. Oh berarti ini yang belum lengkap Pak, yang belum saya betulin. Ya klik Pak, silakan Pak. Satu dulu biar lengkap semuanya. Bisa kan? Ya yang ini klik. Link itu kan? Oh kok nggak ada linknya Pak? Berarti bukan materi yang ini ya, yang ada di saya nih, coba yang ini kali. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang terbaru Pak, nggak apa-apa sih, cuman beda agak ini doang. Yang terbaru Pak sini aja, langsung aja dari sini karena nanti yang kayak gitu biar aja dikit aja. Ya. Revisi ya. Oke. Sama sih cuma ada yang buat linknya aja dan nggak terlalu. Bapak Ibu mohon bersabar ya. Ini kelihatannya belum terinput ya Pak Cep. Kebanyakan, ini 30 halaman gitu. Iya, nggak apa-apa.
Ya Bapak Ibu sekalian, sambil nunggu tambahan informasi. Jadi sekolah penggerak yang 12 yang sudah dibentuk oleh dinas itu tidak cukup mampu ya untuk yang sekian banyak sekolah gitu ya, untuk menularkan itu. Sehingga ST ini mengambil peran, mudah-mudahan yang walaupun sehari itu ada manfaatnya. Bapak Ibu ya. Jadi mohon waktunya dan siapa tahu nanti seperti yang sampaikan Pak Horale, bahwa teman-teman yang sudah ber-PKS maupun yang belum dalam forum ini, itu ke depan sudah bisa menjadi sekolah yang bisa berbagi. Apa istilah tadi Pak Asep tuh? Sekolah berbagi ya Pak? Ada sekolah mandiri, ada berbagi. Mandiri berbagi. Sudah bisa sendiri dan berbagi gitu. Memang konsep berbagi ini mesti dijalankan oleh kita semua Bu. Karena sesungguhnya kita itu membagi sejatinya sedang menerima. Saya yakini itu ya, saya yakini itu. Bahwa mudah-mudahan Pak Asep dengan konsep berbaginya itu bisa lebih meluas ya Pak Asep ya. Insyaallah Pak. Sudah siap ya? Baik. Silakan Pak. Ya, Bapak Ibu beruntung teman-teman yang PKS nih ya, walaupun tentu tidak mungkin sementara berbatas itu, tapi saya kira kepesertaan bisa ditambah ya Pak. Ya. Saya tadi berbisik ke Bapak, kayaknya perlu juga kita bikin seri begitu ya. Seri ini apa, terus seri bulan depan atau 2 bulan lagi, paling tidak 1 tahun itu 3 atau 4 kali misalnya. Nah, jadi pada waktu-waktu yang krusial materinya apa begitu dan seterusnya. Nah, ini apakah mungkin cukup para wakil gitu ya atau para staf ya terserah atau dua-duanya monggo silakan. Jadi kita bisa lebih fokus. Itu tergantung nanti yang PKS-nya itu kira-kira kebutuhannya apa begitu kan? Nah, nanti saling support. Baik Pak, sudah. Oh. Oke. Ya, Bapak Ibu, jadi memang pengembangan kegiatan kita bukan hanya tertumpu kepada sekolah begitu ya. Kita bersyukur nih ada perguruan tinggi yang mau memfasilitasi. Nah, bahkan masalah materi itu diserahkan ke kita. Bapak Ibu, teman-teman di MGMP sekarang ini juga kan cukup aktif nih. Hampir di semua MGP mata pelajaran ya. Saya lihat luar biasa, kemarin ada sosiologi di Jakarta Timur, ada matematika, ada biologi, kemarin kimia juga begitu. Hampir, mudah-mudahan di semua wilayah bergerak begitu Bapak Ibu. Nah, cuma memang yang jangan sampai bergeser begini. Kita ngobrolin modul ajar, ternyata seragam semua itu. Misalnya, jangan terjebak ke situ Bapak Ibu. Karena nanti Bapak Ibu kan apa bedanya dengan sekolah lain? Katanya dulu nuntut merdeka gitu kan ya. Begitu diberikan kepercayaan, kita yang kesulitan untuk mengidentifikasi kira-kira apa kebutuhan sekolah kita. Ya. Nah, memang oke lanjut. Terus. Ya. Terus Pak. Jangan kelamaan foto sayanya Pak. itu tadi sebelum kesini Pak di fotonya Pak tadi. Oke, nah ini biar keren dikit aja sih ini mah. Walaupun jelek ya Bapak Ibu, ini masih standar banget. Memang saya juga bukan ahli IT ya. Oke, coba Pak diklik Pak yang pembentukan komitenya Pak, biar konsentrasinya satu-satu. Ya. Bisa Pak di ini? Nggak bisa. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, nggak usah yang ada aja lah. Ya. Oke, ulang. Nah, baik, Bapak Ibu, yang pertama pembentukan komite pembelajar itu, kalau Bapak bisa ini, nanti mungkin bisa diserahkan, silakan ya di materinya. Kita kirim ke grup kepala sekolah kali ya, nanti baru Bapak Ibu yang ambil. Kok saya lagi Pak, kayak anggota dewan ini. Ya, aduh, malu juga gitu. Nah,
Ini ikhtisarnya nih Bapak Ibu sebagai wakil kurikulum. Pembentukan komite pembelajar itu yang pertama tentu perangkat ajar dan asesmen. Ya, ini kebutuhan kita kayak apa nih perangkat ajar itu? Mulai dari apa CP, ATP gitu kan? Kemudian TP dan modul ajarnya seperti apa. Kemudian asesmennya juga begitu. Apa aja sih? Ada apa tes kognitif, tes diagnostik ya, kognitif, non kognitif. Kemudian ada formatif dan sumatif seperti apa, gitu kan? Walaupun ini sebenarnya mungkin tidak terlalu aneh kalau kita yang udah senior ya udah lama, cuman penyesuaian istilah dan mungkin ada titik tekan tersendiri apa sih yang membedakan yang kebutuhan yang di kurikulum sekarang. Kemudian yang berikutnya misalnya kurikulum merdekanya itu sendiri, ya kurikulumnya, ya. Karena Bapak Ibu kita termasuk 71 ada 2, ada kurikulum 2013 dan ada kurikulum merdeka, berarti yang 2013 sudah oke, yang 2013 apa, ya. Nah itu butuh juga orang tuh, siapa yang Bapak Ibu tugaskan, ya kan? Kita seperti itu. Kemudian ada penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Saya kira mungkin yang agak perlu energi, karena pembelajaran itu ada intrakurikuler dan kokurikuler, ya. Nah, kokurikulernya ini yang diperkuat oleh kita semua. Nah, ini yang membedakan tadi saya bilang, dia bukan ditanggung jawabi oleh orang per orang, bukan mata pelajaran, ya. Nah, ini adalah sebuah kegiatan pembelajaran yang melibatkan banyak komponen, banyak orang, ya. Dan dimensinya profil pelajar Pancasila tadi, apa tujuannya. Di situ kita bicarakan dari 7 tema besar, itu harus kita dari sekarang pikirin. Tema di kelas 10 apa, tema di kelas 11 apa, tema di kelas 12 apa. Ya kan? Nah, karena itu juga sebagai salah satu syarat kenaikan kelas, berarti, dan nggak boleh berulang, berarti setiap anak itu harus mendapatkan materi itu selama 3 tahun di sekolah kita nantinya. Kemudian modelnya seperti apa? Ya, modelnya seperti apa? Apakah mau dibuat perorangan? Ya, kami waktu itu begitu. Karena belum ada panduan secara utuh. Kemudian ada kelompok kecil, ada kelompok besar. Goalnya apa? Yang disiapin apa? Kemudian yang bekerja siapa? Koordinatornya siapa? Mau juga harus memikirkan itu. Nah, kami alhamdulillah di 71 sudah menyiapkan sudah memberikan sertifikat juga, dan sertifikat nanti boleh dilihat. Kemudian wah agak mendingan dikit kan kalau begini nih, agak keren. Padahal ada lagi yang lebih lengkap tuh, sampai ngerjain sampai malam saya salah berarti itu ngambilnya. Oke lah, nggak apa-apa. Nah itu ya. Kemudian untuk dukungan pemerintah yang udah kita tahu. Coba klik Pak. Oh iya, berarti juga kurang ini nih. Salah copy berarti nih. Nah Bapak Ibu, sosialisasi diseminasi itu banyak Bapak Ibu. Ada dari kementerian langsung, ya. Serinya kan ada webinar, ada macam-macam tuh. Ya resiko wakil kurikulum harus mau tahu. Karena nanti pasti akan banyak yang bersentuhan dengan kita. Kemudian ada dari BBGP. Apa BBGP itu Bapak Ibu? Balai Besar Guru Penggerak. Ya, Balai Besar Guru Penggerak. Ya, kita kalau dulu kan ada yang di Parung itu ya, ekonomi ekonomi ya, sama olahraga. Nah, sekarang namanya BBGP. Bukan gua pikirin, bukan ya. Ya kalau EGP kan emang gua pikirin. Ini GP-nya Guru Penggerak. Kemudian BPMP. BPMP itu yang dulunya LPMP. Ya, jadi pendengar. Sekarang BPMP. Itu yang bisa kita dapatkan dari sana. Kemudian ada MKKS, ada MGMP. Kita manfaatkan betul. Ini yang sudah kita lewati lah, katakan gitu ya. Kemudian yang kedua seri webinar. Itu ada nasional, ada provinsi, ada asosiasi. Ya, nasional itu yang buat tentu dari kementerian. Kemudian kita provinsi beberapa kali ngadakan. Ya, Bapak Ibu ikut terlibat kan ya? Ada yang ikut ya waktu kita nasional ya? Ya, ternyata alhamdulillah pesertanya itu dari mulai Aceh sampai ke Sulawesi Selatan,
Sampai ke mana lagi katanya yang dia jalan kaki berapa kilo dulu untuk dapetin sinyal. Buat ngikutin webinar yang kita lakukan. Kita terharu juga itu ada yang sampai ke sana gitu. Ya peduli. Karena mungkin ternyata di daerah tidak semasif di DKI Jakarta. Yang gak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu, coba tengok ke Bekasi, ke mana, ke Depok mungkin. Kalau Bapak Ibu tanya, ya teman-teman terdekat, ya kan? Seperti apa gerakan IKM ini, gitu. Gaungnya seperti apa. Beda dengan DKI Jakarta, ditambah dengan dukungan atau dorongan dari beberapa perguruan tinggi yang peduli dengan ini. Kemudian asosiasi juga begitu. Banyak sebetulnya kalau di kepala sekolah itu ada aksi Asosiasi Kepala Sekolah seluruh Indonesia. Tapi alhamdulillah walaupun nasional sering juga saya share, pesertanya paling banyak 50. Ya, artinya jarang banyak Bu, jarang nambah. Padahal harapan dia yang ya paling nggak bisa 1.000 orang lah katanya ikut. Itu rutin setiap hari Sabtu kalau tidak salah. Ya, penyelenggaranya bagus-bagus dari pengawas tingkat nasional, kemudian sekolah-sekolah penyelenggara yang sudah pernah. Ya itulah budaya kita mungkin belum sampai ke situ ya menikmatinya. Kemudian ada platform Merdeka Mengajar. Ini yang saya bilang tadi ke Pak Agus juga 71 juga belum maksimal. Padahal Bapak Ibu sekarang ini sekolah betul-betul diharapkan guru-gurunya memanfaatkan ini. Karena begitu banyak materi yang bisa kita dapatkan di sana. Ya, baik pengalaman-pengalaman sekolah, guru-guru yang mengajar, kepala sekolahnya dan seterusnya. Nah, itu ada yang mengajarnya, kalau untuk kebutuhan kita mengajar, itu ada perangkat ajarnya, ada contoh asesmennya seperti apa, dari guru-guru yang sudah melaksanakan di sekolah penggerak, se-Indonesia. Ya, termasuk yang dari kementeriannya saya lihat. Saya jarang-jarang, tapi saya beberapa kali sempat buka. Ya, alhamdulillah saya sempat buka juga beberapa kali, termasuk video-video pembelajarannya seperti apa. Ya. Kemudian kalau belajarnya itu ada pelatihan mandiri dan video inspirasi. Nah, pelatihan mandiri itu nantinya bisa dapat sertifikat juga Bapak Ibu. Tapi memang ada pretest, ada hasil yang dilakukan, kita nonton beberapa video, kemudian diakhiri dengan post-test. Teman-teman yang guru penggerak dipaksa nonton ini. Ada yang guru penggerak Bapak Ibu? Wah ya, udah biasa ini ya, familiar ya. Nah ini, yang guru-guru penggerak sampai malam katanya bukan ada sampai jam 11, jam 12 tuh. Apa iya gitu semua ditonton dari detik ke detik gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau udah mungkin kalau udah 20 video yang dilihat, udah paham lah mana kira-kira kata kuncinya gitu ya. Nah, tapi pengetahuan kita tentang kurikulum Merdeka itu akan lebih lengkap Bapak Ibu. Jadi jangan cuma dengar dari kita begini. Ternyata kalau kaitan dengan apa, di situ ada. Hanya kita cukup pakai HP yang kita miliki. Kemudian video inspirasi di situ juga ada, ya. Dan kemudian yang perlu juga ternyata di situ ada berkaryanya. Jadi ada mengajar, ada belajar, ada berkarya. Hasil kita itu bisa kita upload di sini, ya, video atau dokumen dari kita untuk semua pengguna. Memang ada kriteria tertentu yang nanti bagian tertentu yang dia harus loginnya menggunakan belajar.id, tapi ada juga yang bebas. Ya. Nah kita kalau mau mengupload ke platform Merdeka Mengajar itu adanya di berkarya. Nah ini skemanya nih Bapak Ibu nih ya, dari dukungan pemerintah. Kemudian komunitas belajar juga kayaknya belum banyak nih. KSP itu Kepala Sekolah Penggerak, MKKS, MGMP, Asosiasi Perkumpulan. Ini kalau Bapak Ibu yang pernah ikut webinar platform, ternyata lebih dari DKI aja cuman belum maksimal ya. Makanya Venezuela ya. Nah, itu kan sering berulang-ulang. Kenapa? Karena kok DKI pada nggak ngeh. Saya rasa salah satunya wakil kurikulumnya nggak mendorong itu. Ya, wakil nggak tahu bahwa ada fasilitas ini. Gitu ya, termasuk 71 Bapak Ibu. Ya, saya akui termasuk 71. Ya, paling nggak sayanya beberapa kali lah ya. Kalau nggak salah lebih dari 5 kali saya lihat, tapi belum sampai 20 atau 30 kali.
Ya, itu di komunitas belajar. Kemudian ada juga narasumber berbagi praktek baik Bapak Ibu. Nih, narasumber itu ada pelatih ahli, fasilitator, ada dari BSKAP. Dari BSKP itu biasanya Pak Yogi Anggraina, ini yang paling sering turun ke bawah dari kementerian. Ada juga dosen ahli. Nah, ini tahu dari mana nih? Bisa kita cek nanti di platform Merdeka Mengajar. Kepala sekolah penggerak boleh, guru penggerak boleh, pengajar praktik boleh. Syaratnya apa? Bukan syarat. Kalau dia diakui oleh kementerian itu, nama-namanya ada Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar itu. Tapi kalau nggak tercatat di situ, pengen ngajar, boleh juga, nggak salah. Yang penting jangan sampai menyesatkan informasinya. Makanya kayaknya lebih soheh kalau sekolah yang sudah melaksanakan gitu, ya kan? Nah, tapi kalau yang enggak juga masih boleh kita tentu belajar darinya. Tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Kemudian praktisi pendidikan, ya mungkin termasuk perguruan tinggi ini juga kan dosen ahli mungkin ada ya yang ditugaskan sebagai narasumber. Bapak Ibu bisa cek di situ. Ya, narasumbernya masuk ke platform Merdeka Mengajar, kemudian nanti ada di berkarya kalau tidak salah ya. Atau kalau tidak salah di belajar, pelatihan mandiri. Itu ada nama-namanya. DKI Jakarta di situ juga tercatat ya. Alhamdulillah salah satunya saya juga masuk di situ. Buniata ada, Pak Suparno dari Lab School ada. Bisa dilihat dah. Dan itu berlaku untuk nasional Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada provinsi lain mau ngundang itu dibolehkan. Artinya direkomendasikan karena sudah tercatat di Kementerian Pendidikan. Nah kadang-kadang karena kita enaknya pakai Zoom aja sih. Ya, nggak usah pakai luring-luring untuk yang jauh. Tapi kalau yang dekat kita bisa sharing. Nah yang juga tidak dipakai itu adalah pusat layanan bantuan. Ada nomor HP-nya. Itu saya pernah WA terkait dengan pemilihan mata pelajaran Pak Agus dan mutasi dari bukan sekolah penggerak ke sekolah penggerak. Waktu itu saya hari Sabtu WA, alhamdulillah dibalas. Balasannya ini hari libur. Akan kami layani pada hari kerja jam 8 sampai jam 15. Aduh, tapi alhamdulillah otomatis Pak dijawabnya Pak. Terus hari Senin alhamdulillah saya ulangi lagi, saya WA lagi. Sampai sekarang belum dibalas. Aduh, saya bilang gimana sih ini perlu dilaporin ini. Enggak apa-apa kalau ada pertemuan. Jadi yang pertama dibalas, tapi kali ini hari libur, yang kedua sampai sekarang belum dibalas. Lanjut Pak, baik lagi Pak. Oke, ini langkah kegiatan sekolah yang ketiga. Saya kira ini aja di 3 yang penting ya. Jadi ada pembentukan komitenya, Bapak Ibu mantapkan, Bapak Ibu provokasi teman-temannya, gitu kan? Gimana caranya nih supaya Bapak Ibu bisa menghasilkan dokumen perencanaan yang bagus. Kita nih misalnya sekolah kita di Jakarta Utara, basisnya dekat laut, gitu kan? Banyak nelayan tuh di daerah sono. Itu aja yang dijadiin ciri khas, dikaitkan dengan P5-nya misalnya. Nah kalau yang di daerah Jakarta Selatan, wah, bikinnya apa? Banyak pusat-pusat bisnis barangkali apa yang mau digarap di sana ya dan seterusnya. Jadi mungkin yang dimaksud dengan merdeka itu di situ. Kita secara formal membuat bahan-bahan yang akan kita arahkan ke anak-anak kita dengan misalnya ada 400 berarti ada 400 model. Kalau terkait dengan mata pelajaran pokok, matematika, kemudian IPA, IPS, mungkin relatif sama, materinya sama, ya. Tinggal pengembangannya saja, layanannya itu seperti apa. Yang ketiga, langkah kegiatan sekolah, coba Pak. Mudah-mudahan ini yang terakhir nih. Ya Pak. Ya. Nah, langkah kegiatan sekolah. Apa aja yang sudah kita lakukan lah minimal ini pengalaman langsung ya praktek baiknya nih Bapak Ibu ya. Jadi kami pertama pengenalan dan penguatan warga sekolah. Siapa saja itu? Ada sosialisasi warga sekolah, diskusi komunitas sekolah, FGD melibatkan sekolah, komite sekolah dan tokoh masyarakat. Jadi kenapa kita bikin 3? Ya beda dong. Kalau yang pertama itu sosialisasi warga sekolah.
Bapak Ibu guru, ya kan, tenaga kependidikan, anak-anak, orang tua murid, ini harus kita kasih tahu, ya. Sebatas mana kasih taunya? Sebatas yang Bapak Ibu ketahui aja. Iya lah, jangan maksain diri yang nggak diketahui. Nah ini hati-hati main jawab yang kita nggak kerjain, ya sebatas itu. Bapak Ibu emangnya tanpa masalah, kami juga deg-degan Bapak Ibu. Saya dengan Pak Agus aja nih, rapat sosialisasi diundur lagi. Salah satunya apa? Kita belum mantap Pak. Kenapa? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sudah bukan ini apa yang ketidakpuasan orang tua yang harus kita jawab pasti muncul di sosialisasi. Kelas 11. Contoh, kan kita memberikan apa kebebasan pemilihan mata pelajaran. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya dengan anak-anak pengen ini, pengen itu, orang tua pengen itu gitu kan. Jangan-jangan guru kita banyak yang tidak terlayani ngajarnya. Ada satu sekolah yang saya punya data, mata pelajaran pilihan itu cuma 3 orang yang milih. Yang sekarang nih Pak, ini Jakarta nih, hanya 3. Mungkin pengalaman gurunya, mungkin waktu di kelas 10-nya nggak enak dan seterusnya gitu kan. Yang kedua, ada yang milihnya banyak banget, satu kelas 56. Sampai bingung sekolah itu, aduh saya bagaimana nih Pak, takutnya orang tua datang ke sekolah, kok begini amat kan ya, harusnya 36 jadi 56. Dan itu terus berbenah. Seperti apa? Alhamdulillah sekarang udah normal, udah jadi 36. Dan itu kan pekerjaan banget buat kita, meyakinkan orang tua. Nah, itu yang terjadi di luar sekolah lain, di luar 71. Yang di 71 gimana? Sama juga. Mungkin kita nggak sempurna untuk pemilihan mata pelajaran ini, karena kita sedikit memaksa. Bahasanya gini, Anda boleh milih, boleh makan makanan, tetapi sistemnya parasmanan. Parasmanan, makanannya yang ada di sini doang. Kami nggak ada McD, nggak ada pizza gitu kan. Nah kalau mau ya di yang lain. Kami nyiapinnya cuma ini doang. Nah yang kedua, kita harus mengamankan tetap sertifikasi kan bagi teman-teman kita. Nah kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada orang tua kan nggak boleh formal begini, vulgar begini. Bahasanya kan ya, kalaupun dia belum cocok, misalnya ada kejadian yang agak ini, anaknya pengennya psikologi. Waktu bikin itu ya Pak Gus ya. Kemudian kan kita lihat juga nilainya seperti apa, hasil dari psikotesnya seperti apa. Orang tuanya pengen farmasi. Saya udah lama di Jepang, sekian tahun katanya, cerita sama guru BK-nya, sama tim kurikulumnya. Jadi anak saya harus masuk farmasi. Padahal Bapak Ibu bayangin, salah dia ngambil mata pelajaran, ini akan berlanjut ke fase yang 2 tahun. Bagaimana tersiksanya anak itu? Ntar kepikiran lagi, kalau dia mutasi ke sekolah lain, saya nggak betah di 71, pengen ke sono. Bagaimana tuh ntar tuh, kalau yang PF itu? Yang kelas 10 aja saya udah rekomendasikan ke Bukadis waktu itu. Bagusnya sih yang sekolah biasa ke sekolah biasa lagi, penggerak ke penggerak lagi kalaupun mau mutasi. Nah repot pada saat kita dari kurikulum 2013 ke penggerak. Akhirnya maksudnya repotnya gini, ruhnya nggak masuk gitu, karena tertinggal setahun kan. Belum lagi formal-formal, tugas-tugasnya dan seterusnya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi itu perlu kita sosialisasikan ke warga sekolah. Jadi alhamdulillah kami, tapi jangan ceritain ke yang lain ya, cukup yang di ruangan ini aja. 71 ya, memang belum sempurna, tetap kami akan mikir. Di kami itu dibikin skenario, kemudian anak-anak milih bebas. Setelah bebas, lalu kita cek dengan jumlah persediaan gurunya. Contoh geografi, tadinya kami kelebihan 2. Ada kesempatan ini ternyata Pak Agus pinter. Yang milih geografi dibanyakin. Nah, gitu kan, maksudnya ditawarinnya, tentu nggak maksa banget. Jadi tergantung jualannya lah gimana. Yang jualannya orang kurikulum, gitu loh. Nah, akhirnya yang mungkin kalau dibilang jurusan ya, ada IPA IPS kita sekarang ini. Nah, kami ada 6 kelompok mata pelajaran. Tapi jangan dibilang kelompok, ya nggak boleh ini. Cuman saya ceritain klaster kali ya. Gitu. Jadi
pilihan kelompok pertama terpenuhi sekian 72 anak misalnya. Sesuai itu betul. Terus yang berikutnya lagi sesuai. Komposisi mata pelajarannya ini. Kan kita ada 40, ada 31, 13, 22 gitu kan. Nah yang nggak boleh 443. Kalau 443 main bola Bu. Itu strategi. Itu pelatih itu. Nah yang 22 saja kombinasinya kan beda. Maksudnya 40 itu IPA semua, ya IPS-nya nggak ada. Masing-masing 5 jam nantinya loh di kelas 11. Nah, terus nyambung lagi 5 jam lagi. Kemudian 31, IPA 3, IPA 1. IPA-nya yang mana aja, IPS-nya yang mana aja, yang satu itu. Ya, yang satu itu apa ekonomi, apa sosiologi, apa geografi. Ya kan? Nah, itu kita yang ngatur Bapak Ibu. Terus 22 juga begitu dan seterusnya. Nah, alhamdulillah kami mendapat 6 klaster. Ya. Nah itulah yang kita ini kan. Tapi memang ini kalau ntar Pak Naryo ditanyakan ke Pak Naryo pasti salah. Makanya jangan cerita ya kemana-mana ya. Cukup di sini aja. Yang penting orang tua dan siswa aman. Ya. Tapi di sekolah-sekolah tertentu yang orang tuanya maaf udah ya seperti kita. Maksudnya gini, jangan sampai gini. Bapak Ibu kan anaknya ada juga yang SMA kan sekarang kan. Ntar gurian apa namanya tidak terakomodir di sekolah yang itu, dalil-dalil ini keluarin nih. Alah itu cuma strategi sekolah doang kan untuk ngamanin. Ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kan apa namanya seguru seilmu gitu. Seguru seilmu. Ini karena memang kita kurikulum yang di mak-mak gitu entarnya. Iya. Pasti yang dikomplain banyakkan kurikulum. Gitu. Karena begitu dia tidak puas, satu saja tidak puas komposisi mata pelajarannya, digeser, itu menggeser yang lain. Satu kelas kan nggak boleh 37, harus 36. Pak, bisa nggak dibikin moving class? Silakan. 86 termasuk yang pakai moving class. Kami 71 belum. Tapi sebenarnya kalau mau moving class, saya bilang bagus, paksain aja moving class biar kelihatan. Gitu. Satu hari aja di hari terakhir misalnya. Bisa. Karena kita waktu di 102 saya dulu tahun berapa kita semua nih bareng-bareng yang pernah ada moving class. Ya kan moving class begitu-begitu aja kan? Bisa sebetulnya. Tapi yang di 86 memang moving classnya sesuai dengan mapelnya. Tapi kan kelas kita terbatas. Ya kan? Mata pelajaran kan rumusnya ada tuh bagaimana apa yang tepat antara mata pelajaran dengan jumlah ruang belajar itu. Ya. Nah, jadi seguru seilmu jangan saling ganggu, semua jangan ada yang disalahkan. Yang penting di Dapodik aman, ini aman, itu aman, lanjutkanlah gitu ya. Jadi jangan kami disalahkan nanti dikonfrontir ke Pak Naryo. Kata Pak Acep, kok Pak Acep 71 bisa bikin 6 klaster begitu. Ya kami tidak menyebutkan kelompok karena kalau kelompok salah ya. Tapi faktanya alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik. Minimal sampai pekan ketiga di ini ya. Nah kalau udah banyak yang protes, walaupun itu modelnya bebas, nah, berarti itu ada yang tidak tepat dalam kita sosialisasi ke orang tua. Nah, jadi jangan sampai ada celah itu Bapak Ibu, ya, baik luring maupun daring, hal-hal yang seperti itu. Kemudian, itu ya udah dengan komunitas sekolah juga manfaatkan betul Bapak Ibu. Saya kira dengan adanya grup wakil kepala sekolah DKI maupun di wilayah masing-masing, ya provinsi maupun wilayah, manfaatkan betul dengan itu. Cuman itu tadi mungkin kalau ada sekolah yang masih belum melaksanakan IKM itu, ya tentu tidak apa-apa ikut, tetapi tadi biar lebih siap nantinya begitu. Ya, jangan dianggap mubazir. Kemudian IHT dan pelatihan, kayaknya ini jelas banget ya tulisannya ya Pak. Atau mata saya yang kurang ini. Kecil Pak. Ya, kurang fokus ya. Nah, Izin IHT Pak dan pelatihan. Masalah waktu ya. Nanti habis ya? Masih ada Pak Ir. Oh iya, siap. Oke. Oke, nanti kita kembangkan di diskusi. Baik, terima kasih kalau begitu. Jadi paling tidak tadi pengenalan, kemudian IHT dan pelatihan, apa saja silakan dibuat ya, baik yang dari bantuan pemerintah ataupun yang punya mandiri ataupun koordinasi di internnya. Kemudian digitalisasi sekolah. Mungkin bagi yang belum maksimal web sekolahnya, medsosnya, LMS-nya, kebutuhan aplikasi pendukung, silakan. Nah, ini kebutuhan aplikasi pendukung perlu banget nih. Harus ada satu orang di antara kita, khususnya komite pembelajar,
yang dia mengikuti alur bagaimana keinginan wakil kurikulum dan staf kurikulum. Jadi jangan bertentangan. Terus yang terakhir adalah perencanaan berbasis data. Itu ada rapot pendidikan, ada olahan evaluasi diri, ada membuat program kerja sekolah dan rencana anggaran. Saya kira itu pengennya sih panjang sebetulnya nih, kalau biasanya kami 1 hari dari jam 8 sampai jam 3 tim tadi gitu ya. Jadi kayaknya ngos-ngosan juga nih, harus dipercepat gitu ya materinya. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan ini sedikit mereview saja, merefresh saja. Mudah-mudahan teman-teman dengan oh kayak gini kebutuhannya, mana yang sudah alhamdulillah, bahkan lebih bagus alhamdulillah. Tapi kalau yang belum, yang masih kebingungan, mudah-mudahan langkah-langkah ini sudah bisa menjadi sedikit gambaran ya. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau Pak Acep bicara ini pengalamannya luar biasa ya. Jadi sampai bisa mensiasati tadi ya. Memang Bapak Ibu, bicara kurikulum ini sensitif. Sehingga stay harus didampingi oleh dinas. Jangan sembarangan mengadakan workshop kurikulum merdeka gitu ya. Ternyata betul. Jadi kalau ada istilah tadi sekolah mandiri, apa tadi Pak? Belajar mandiri, belajar, kemudian mandiri berubah, dan terakhir mandiri berbagi. Itu nggak gampang. Secara internal tadi ya Pak Acep, banyak hal yang harus dilalui. Ternyata Pak, saya di kepala sekolah S2 juga menemui yang kayak gitu. Di sini kebetulan ada Pak Wakil 1 bidang akademik. Bikin kurikulum Pak untuk baru gitu ya. Itu ngomongin CPL puyeng. Dari visi misi sampai dengan distribusi per semester Pak. Kalau di sekolah S2 itu bisa diambil kapan saja gitu ya. Kalau kita kan iya kan di paket gitu ya. Lebih mumet lagi itu Pak. Saya baru menyadari waktu saya menjabat di Sudin terus kemudian di dinas itu ternyata teman-teman sekolah nggak gampang itu. Makanya tadi kalau bilang Pak Acep keningnya itu berubah, orang-orang kurikulum itu benar ya ternyata. Saya ngalami Pak. Itu menyusun kurikulum benar-benar luar biasa. Tapi mudah-mudahan sesuatu yang sensitif adalah merupakan perencanaan, kata Pak Asep tadi, kita bisa simpulkan sudah 60% kalau perencanaan kurikulumnya benar ya, Bapak Ibu ya, setuju ya? Pak Asep, pasti teman-teman ini pada nggak puas Pak, karena harusnya 1 hari atau 2 hari Pak. Tapi saya harap teman-teman jangan mencari kepuasan di luar, nanti nanya saja. Ini pada nggak paham ya, jangan mencari. Rupanya ini masih di bawah umur Pak. Habis pada serius banget ya. Oke, mohon Pak Asep nanti bisa di-share ya. Panitia mohon perhatiannya nanti di blasting atau di blast supaya teman-teman juga bisa menerima materi dari Pak Asep secara keseluruhan. Supaya kita juga tidak ditagih sama Allah ya. Kita kepengennya workshop penuh. Harus dicari keikhlasan teman-teman Pak Asep. Ikhlas ya kalau hanya setengah jam ya tadi ya. Ikhlas ya. Jangan nagih nanti. Kompetensi yang harus kita harapkan atau kita dapatkan itu nanti pelajari sendiri. Berarti kayak kuliahan 70 materi, 70 pemahaman sendiri, 30 materi. Itu aja ya biar semua ikhlas, enak. Tapi namun demikian ini ada Pak Agus Irianto yang akan mencoba untuk melengkapi informasi tentang kurikulum merdeka. Sampai 30 menit Pak, nanti mungkin kita akan terlambat sedikit makan siangnya. Karena kita akan kurangi makan tanya jawab. Akan kita kurangi maksud saya kurangi waktunya untuk tanya jawab gitu. Kalau makanya tetap wajib. Terima kasih. Oh gitu, siap. Kalau ke tengah nanti Pak Acep juga kefoto Pak. Nah, ini sesi saya. Udah.
Enggak Pak. Jadi Bapak Ibu ada 3 sesi, 3 materi Pak ya. Yang pertama implementasi, yang kedua KOSP, kemudian analisis CP. Nah ini memang yang susah tuh nomor 2 dan 3 Bapak Ibu. Nah itu memang bagiannya wakil kurikulum. Kalau nggak mau jadi kepala sekolah Bapak Ibu, tinggal nyuruh nanti. Pokoknya harus jadi. Maaf Pak ya. Itu yang ini, nggak apa Bapak Ibu ininya. Oke Bapak Ibu, dari kurikulum operasi sekolah ini memang sudah berganti-ganti dari KOSP, KOS, kurikulum prototip, kemudian kurikulum merdeka, kembali ke KOS lagi Bapak Ibu ya ininya. Nah sebenarnya ini hampir mirip ya, hampir mirip sama dengan kita KTSP ininya, dan saya yakin Bapak Ibu yang sudah sosialisasi dengan orang tua ininya pasti nggak banyak pertanyaan. Contohnya bagaimana naik kelas, alhamdulillah Bapak Ibu ya. Nah itu saya lakukan kemarin Bapak Ibu, tahun kemarin saya memberikan konsultasi waktu itu di Zoom, nggak ada yang nanya bagaimana naik kelas, bagaimana pilihan pelajaran, karena sama-sama ngerti Bapak Ibu. Ya kan, nah, saya bersyukur pada waktu itu mudah-mudahan cepat selesai ya, gitu nggak ada nanya lagi. Nah menjelang perjalanan baru mulai banyak pertanyaan Bapak Ibu. Pak, KKM-nya berapa Pak? Pak gimana naik kelas segala macam. Nah mulai pusing saya Bapak Ibu ya ini ya. Oke Mas, next Mas ya ini ya. Oke, ini Bapak Ibu tentang KOS. Nah ini untuk memahaminya ya berarti kita harus tahu pertama tentang kurikulum merdeka sendiri. Apa sih kurikulum merdeka itu? Apa sih beda dan miripnya dengan Kurtilas kemarin Bapak Ibu ya ininya. Kemudian ini asesmennya nih Bapak Ibu. Pembelajaran asesmennya kalau menurut saya ini menarik gitu. Saya setahun ngajar fisika Pak, itunya saya enjoy aja, dan sekarang kebetulan ngajar kelas 11, saya juga perasaan enjoy banget dan merasakan memang benar-benar kita coba peserta didik sebagai pusat pembelajarannya. Ayo nak, kamu bisa pastinya. Alhamdulillah kelas itu hidup nih Bapak Ibunya. Kemudian yang ketiga, nah ini KOSP yang akan sedikit kita bahas nanti Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah tentang P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila lainnya. Oke, next Mas. Ini Bapak Ibu ya, kurikulum prasekolah dikembangkan. Nah, kalau ini saya setuju bahwa kurikulum merdeka ini sebenarnya kita sudah ada prinsipnya, tapi kita sendiri yang akan menentukan nih Bapak Ibu. Ya kan? Karena sekolah inilah sendiri yang akan membawa kemana peserta didik ini semuanya. Saya setuju, termasuk kemarin lagi ribut modul ajar ya. Nah sekarang lagi trennya modul ajar Pak, ada kan modul ajar. Pokoknya di copy segala macam. Dia bilang silahkan Bapak Ibu, tapi yang penting jangan sampai SMA-nya nggak ke copy ya. Ininya, apalagi kepala sekolahnya yang diomelin saya nanti ya kan ininya. Itu. Kemudian kurikulum yang dikembangkan harus menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik. Nah ini saya setuju Bapak Ibu ya. Nah ini apalagi sekarang di negeri kita sudah berbagi KJP Bapak Ibu ya. Nah udah pasti strategi kita berbeda dengan yang sekarang lulus ini. Tahun-tahun ini udah mulai kita berbeda jauh karena sudah kita mulai 50-50 dengan KJP dan zonasi Pak itunya produk-produknya ini. Nah ini melibatkan komite sekolah dan masyarakat. Nah ini di kami komite sekolah kebetulan ya kita ajak ngobrol, alhamdulillah masih bingung juga Pak Ibu, dia masih diem aja, ngikut aja saya Pak, apa baiknya aja gitunya. Oke Mas, next ini. Nah ini komponennya Bapak Ibu ya, biasa analisisnya ada visi misi, pengorganisan pembelajaran, perencanaan pembelajaran, dan pendampingan. Ini. Nah kalau kami sekolah penggerak ini ada pendampingan Bapak Ibu, ini sampai 3 tahun ya Pak ya. 3 tahun, sudah 1 tahun, masih 2 tahun ini. Nah, biasanya nanti kalau kemarin tiap bulan kami Zoom nih, direkam segala macam apa keluhannya, nanti kita sampaikan ke atas semuanya. Oke Mas, langsung lagi. Nah ini dari poin tadi Bapak Ibu, saya hanya mengambil beberapa aja yang penting pengorganisasian pembelajaran Bapak Ibu ya. Menganalisis kebutuhan untuk mengorganisasi pembelajaran, pendekatan pembelajaran reguler, integrasi dan blok. Nah ini sebenarnya kalau menurut saya inti dari KOSP di sini Bapak Ibu. Misalkan kelas 10, dipilihannya Bapak Ibu mau ngambil PKW atau seni. Nah syukur-syukur udah langsung ditentukan dulu. Ininya pengalamannya kan Bu ya. Nah terus nanti kira-kira, nah nanti kita menggunakan apa nih? Reguler, ya kan,
Nah, kita nggak ada acuan segala macam. Kami kumpulkan komite pembelajar Bapak Ibu. Ininya saya ajak ngobrol semuanya bagaimana, gimana pun juga ini kan ada nasib anak ya Bapak ya. Nah, kita nggak boleh seenaknya. Kan merdeka, ya merdeka. Masa di rapotnya 20 kan nggak mungkin Bapak Ibu. Ya kan? Pasti ada. Nanti siapa yang menentukan? Bapak Ibu wakil kurikulum. Itu adalah batasan-batasannya. Kalau enggak nanti teman-teman kita berasa enak sendiri Bapak Ibu. Ya kan? Harus kita ini. Kalau udah kesepakatan komite, kita bawa guru-guru semuanya, inilah kesepakatan kita. Nah, dalam perjalanan kami memang banyak kesepakatan yang berjalan Bapak Ibu ya. Artinya di awal kami nggak berpikir bagaimana kenaikan, bagaimana proses segala macam, akhirnya muncul gimana ya menindak anak, bagaimana pembelajaran terdiferensial segala macam. Itu muncul di tengah jalan Bapak Ibu. Begitu kita laksanakan muncul lagi, seterusnya ini ya. Termasuk misalkan nanti di bab selanjutnya ada namanya setelah ini bab 4-nya adalah dokumennya. Nah, kita juga suka lupa. Nah, kami waktu itu jalan-jalan aja Bapak Ibu. Udah yang penting kita berani mati jualan aja semuanya. Termasuk P5 kami hajar Bapak Ibu ya. Karena waktu itu persepsi kami beda. P5 itu adalah proyek intra Bapak Ibu. Alhamdulillah seluruh guru memberikan semuanya proyek semuanya. Jadi ada 15 pelajaran Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ya, setelah itu saya dapat surat dari orang tua, Pak, kurikulum merdeka seperti gini ya. Oh iya Ibu, gimana saran-sarannya? Alhamdulillah Pak, yang sekolah saya sekarang anak saya diem aja. Saya baru bingung, oh iya, saya kumpulkan Ibu, gak apa-apa, ini pengalaman Bu ya. Nah jadi ini praktek baik saya kumpulkan semuanya, komite kita coba. Oh iya, katanya P5 itu tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, iya kan ininya. Mulai, Pak saya mau ngasih intra sendiri dong Pak. Saya bilang jangan dulu Bapak Ibu. Kenapa? Kita lagi belajar. Ya kan, nah, saya takutnya teman-teman saya nanti saking merasa pinternya kasih proyek selama setahun Bapak Ibu. Nggak pernah ngajar nantinya. Kan repot juga ya kan. Saya bilang jangan dulu Bapak Ibu. Kita pelan-pelan aja, santai aja. Yang saya putuskan, di sini Bapak Ibu wakil kurikulum, ini mohon maaf harus lebih berani. Itu Pak Acep ya. Pokoknya nggak boleh saya bilang. Intra semuanya dihilangkan proyeknya. Saya nggak mau tahu. Anak harus belajarnya sementara ini adalah menyenangkan dan bermakna. Itu yang kami coba Bapak Ibu ya untuk itu satu. Oke. Terusnya Mas. Oke Bapak Ibu, yang ini intra yang kita lakukan itu Bapak Ibu. Ini seperti biasa intra itu sebenarnya ya. Kemudian yang baru proyeknya Bapak Ibu ya. Proyek ini sebenarnya kalau dulu kita ada proyek ya. Saya di sini membataskan bahwa proyek ini akan berjalan dengan lancar jika kalau kami punya tim Pimpro-nya Ibu. Ya, jadi Pimpro ini akan berjuang untuk Bapak membuat dokumen dari mulai asal usul proyek sampai ke penilaiannya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu guru semuanya akan tinggal membaca juknisnya, insya Allah bisa melaksanakan proyek P5-nya. Ya. Oke, ekstrakurikuler juga masuk Bapak Ibu ya dalam mengurus pembelajaran. Dia terpisah tetapi mendukung kegiatan daripada intra sama proyek P5 kitanya dalam bentuk prestasi juga. Oke Mas. Nah ini yang tadi Bapak Ibu ada 3 pilihan, mungkin lebih banyak kali ya. Kalau yang saya terima 3 ya Bapak Ibu. Ada reguler, kolaborasi, sama blog. Nah, ada yang mencoba di kami memanfaatkan kolaborasi nih Bapak Ibu. Pak, saya mau kolaborasi. Maksudnya, saya kan pelajaran TIK, mau kolaborasi dengan bahasa. Wah, saya bilang ini nggak ada ceritanya, nggak boleh. Nah, siapa yang boleh kolaborasi? Menurut kami, IPA itu boleh kolaborasi Ibu. Ada CP-nya. Nah saya bilang, Bapak Ibu boleh berkolaborasi tapi CP-nya ada. Nggak boleh mengadakan CP sendiri. Karena CP itu dari pemerintah, kita kembangkan. Kalau di IPA dan namanya kelas 10 itu adalah pemanasan global Bu ya. Itu 3 pelajaran ada semuanya. Nah kalau Bapak Ibu mau kolaborasi silahkan. Misalkan, ya kan nanti fisikanya mengambil apa, kimia apa, biologi apa. Boleh. Tapi nggak bisa saya bilang nggak bisa kita adakan misalkan, oh saya guru fisika.
kebetulan saya mau lagi ada pelatihan. Pak, saya mau kolaborasi dengan guru agama. Ya nggak boleh Ibu. Kan fisika hubungan agama. Iya, tapi nggak boleh, nggak ada CP-nya. Nah, itu perlu ketegasan Bapak Ibu di sini. Ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu memang sepakat dari awal, oh nanti di tahun pelajaran ini ada namanya kolaborasi IPA dan IPS. Silahkan ditulis di situnya. Di KOSP kita, ya kan ininya. Insya Allah itu lebih aman lagi. Dan orang tua maupun anak akan lihat, oh iya kita emang ada kolaborasi ya di bab ini. Di apa? Misalkan di bab tadi pemanasan global ada kolaborasi 3 pelajaran. Nah, kemudian yang blok Bapak Ibu, nah ini kami coba di blok ini untuk sebenarnya IPA dan IPS boleh di blok sebenarnya. Jadi misalkan IPA 4 bulan fisika, 4 bulan kimia, 4 bulan biologi Bapak ya. Nah gitu. Tapi nanti kalau kami waktu itu berpikir kalau 4 bulan fisika, berarti 8 bulan saya nganggur Bapak Ibu. Lupa kalau saya ngajar nanti takutnya kan tahun depan takut ngajar ya kan ininya. Kita biasa luring menjadi PJJ takut Bapak Ibu. Sekarang biasa PJJ seluring juga takut juga Bapak Ibu. Enakan PJJ aja Pak. Iya, ya kan? Kan bisa sambil masak itu Pak ya, Pak Dokter ya. Nah, ya kan. Nah, jadi itu Bapak Ibu itu enggak apa-apa, kekasan guru kita Pak, ya kan ini ya. Nah, ini blok ini kami coba Bapak Ibu di proyek kami Bapak Ibu. Ya, kami pertama menggunakan reguler yang tadi saya bilang kan. Jadi saya kasih kira-kira 2 atau 3 jam setiap hari Bapak Ibu. Total seminggu 12 jam. Kan memang jatahnya 12 jam ya. Nah, alhamdulillah saya kasih begitu nggak ada yang masuk kelas Bapak Ibu. Ya, katanya kan nggak ada nama saya Pak. Oh iya, saya salah berarti ini ya. Saya ganti lagi Bapak Ibu jadi reguler. Saya dapat 3 jam. Nah, ini kan 3 jam ini dengan asumsi saya 2 jam intra, 1 jam proyek. Ininya. Nah, tetapi namanya proyek ini kan baru Bapak Ibu ya. Ya, kalau saya suruh ini juga bingung Bapak Ibu ya, terus terang aja. Saya biar menjadi wakil bingung juga Pak Dokter. Ya kan, saya harus baca dulu. Nah, supaya saya aman bagaimana? Supaya 3 jamnya nih aman, tidak ada apa-apa, maka 3 jam semuanya saya pakai intra semuanya Bapak Ibu. Ya kan, aman. Kan proyek apa nanti tanggungan kita bersama Bapak Ibu, ya kan? Yang dipanggil nggak saya sendiri itunya. Nah, itu saya mati 1 semester, kemudian semester genap kemarin kami menggunakan blok Bapak Ibu. Sistemnya blok. Jadi 1 minggu misalkan saya tentukan nggak ada lagi intra, tetapi semuanya modelnya adalah project semuanya. Nah, semester ini juga sama, kami minggu depan akan ada blok project. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau berkunjung ke 71 boleh, ini promosi Pak. Ya, jangan lupa membawa minum sendiri Bapak Ibu ya. Ya kan? Jadi kami akan selebrasi project kami yang keempat itu tentang suara demokrasi itu pada tanggal 25 Agustus Bapak Ibu. Ya kan? Jadi selebrasi adalah tampilan dari project yang keempat kami, itu kelas 11. Ya. Jadi project kelas 11 ini saya buat seluruh kelas 11 harus terlibat sebanyak 288 peserta Bapak Ibu. Jadi kalau pemilihan OSIS kami disiapkan oleh OSISnya, tetapi setelah disiapkan proses PKPU-nya adalah kelas 11 semua Bapak Ibu. Kami bentuk semuanya seperti KPU di negara ini, termasuk nanti pemilihan masuk ke bilik-biliknya. Anda masuk KPPS 1, masuk situ ada ketuanya, ada segala macamnya. Saya bilang, Pak Cep mohon difasilitasi, siap untuk ininya. Nah, itu untuk selebrasi proyek kami yang keempat nanti. Insya Allah tanggal 25, kalau Bapak Ibu berkenan, melihat bagaimana proyek suara demokrasi kami yang keempat ini untuk kelas 11-nya Bapak Ibu ya. Oke, ini yang kami coba Bu ya, bentuk blok itunya. Oke, Mas, next. Nah, ini perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Perencanaan pembelajaran satuan pendidikan, proses berpikir ATP. Nah, ini yang kita masih bingung nanti. Nanti mungkin habis ini ada CP, TP, ATP Bapak Ibu ya. Kemudian pengalaman belajar yang bermakna. Nah, ini yang ya, kalau kami ini Pak Dokter kebetulan saya bukan dari IKIP, saya merasa enjoy. Kenapa? Akan saya bawa itu ke aplikasi. Di fisika kan banyak aplikasinya Bapak Ibu ya. Nah, itu saya bawa mengajar itu sebetulnya. Kemarin saya dari MKMB DKI kemudian di JS2 itu juga, Pak selama hampir 1 semester kok kita materinya 1 aja. Hanya pengukuran aja. Kita ngapain aja Pak? Itu sebulan juga selesai Pak. Nah, yaudah Ibu kupas secara dalam, beri motivasi. Nah, ini Bapak Ibu pelajaran IPA IPS kelas 10 itu adalah pelajaran promosi Bapak Ibu.
Jadi jangan, kalau menurut saya jangan dikasih fisikanya langsung hitung-hitungan. Insya Allah nggak ada yang milih kelas 11-nya Bapak Ibu. Iya kan? Nah, nanti kita kuliah lagi di STIR, ya Pak ya. Ini. Jadi itu promosi, kita buka, saya buka wawasannya ini loh fisika. Ya kan? Setiap anak mulai masuk menjurus ke perhitungan saya bilang nanti aja ngitungnya nak, tenang aja, ya kan? Yang penting kamu konsepnya paham dulu. Alhamdulillah kami dapat 4 kelas Ibu yang fisikanya, ya kan? Kalau enggak dapat Pak, saya pindah sekolah nanti, ya kan? Nah itu Bapak Ibu ya. Ini IPA dan IPS itu promosi, artinya promosi anak kita coba, ya kan? Seperti ini loh, ya kan? Saya buka wawasannya, inilah fisika. Di kelas 11 alhamdulillah dia nggak protes, kamu udah milih, ya kan? Pak, kok begitu masuk langsung hitung-hitungan semua loh, ya udah beda, udah nggak ada lagi, ya kan? Begitu masuk ketemu vektor, trigonometri, udah selesai kamu dah, ya kan? Udah ininya, ya kan? Udah nggak boleh lagi kecuali balik kelas 10 lagi. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang saya tangkap ini jadi ininya. Oke, nah ini pengalaman belajar bermakna. Nggak tahu anak-anak itu lebih suka Bapak Ibu kalau kita aplikasikan ke kehidupan nyata gitu. Ya kan ininya. Jadi pelajaran apa aja biasanya kalau di kami ada namanya aliran rasa ya. Setelah ini apa sih yang didapat dari pelajaran ini? Nah, saya bilang ke Bapak Ibu khususnya yang eksak ini, sebenarnya matematika ini banyak aplikasinya. Artinya aplikasi ke kehidupan nyatanya misalkan persamaan linear. Kalau di fisika kan untuk mencari titik tertinggi ya Pak ya. Nah, mungkin kalau di matematika sendiri anak bosan, ngapain kayak gitu Tuhan, apa sih sumbu simetri ngapain lah. Nah, tapi di fisika kita gunakan, akhirnya anak tertarik. Trigonometri, Pak saya udah belajar sin cos tangen, saya jual di pasar nggak ada yang beli, iya nggak ada nah. Kan, tapi kita coba perlunya arah vektor segala macam, baru mulai dia, iya juga ya Pak, iya itu baru 2 dimensi, gimana 3 dimensi? Harus tepat nak, harus presisi. Nah kita coba video-video yang membangkitkan dia ya, stimulusnya. Kalau saya suka fisika is life itu Bapak Ibu, saya suka tampilkan kenapa anak ini jatuh main skateboard, karena dia nggak pas Pak, iya perhitungannya nggak pas. Itulah, itu saya gunakan dalam pengukuran, kita harus presisi nak, perhitungannya, udah nggak usah dihitung dulu. Soalnya Bapak juga bingung kalau ngitungnya, kan susah Bu ya. Iya ininya. Pokoknya paham, oh iya ini kan harus tepat segala macamnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, pilihan dalam merencanakan pembelajaran tadi. Silakan Bapak Ibu mau blok segala macam diperhitungkan kan. Kita punya kurikulum nanti yang memantau ini mau pakai sistemnya PBL kayak segala macam, monggo silahkan aja. Oke, next Mas. Nah ini perencanaan belajar satuan pendidikan, memahami CP Bapak Ibu ya, kita paham dulu CP, kemudian TP Bapak Ibu. Nah setelah itu ada ATP, kemudian ada merancang pembelajaran. Kalau dulu dokumen modul belajar Bu ya, kalau sekarang namanya dokumen perencanaan pembelajaran ininya, oke. Lagi Mas, yuk. Oke Bapak Ibu nih pengalaman belajar bermakna tadi konsepnya yang real. Anak lebih enak kalau langsung ini loh kehidupannya. Ini teorinya selesai Bapak Ibu ya. Mohon maaf kalau saya ngasih ini gambar. Nah laki-laki dengan perempuan gimana respon pikirannya. Nah, saya suka itu. Ini mohon maaf Ibu-ibu ya. Nih, contohnya ini mobil kok maju mundur gini-gini. Oh, ini mesti ibu-ibu yang magang. Nah, misalkan itu ya. Ini ya. Iya Pak, bener Pak. Nah, enggak ini sambil bercanda aja. Terus nih, pernah enggak gini kamu, ya kan? Ada anak perempuan naik motor, jalannya gini-gini. Kita klaksonin, dia yang marah, godain aja lo lah. Itu kan berbahaya, ya kan itu. Itu bedanya nak ya, jadi respon berpikir, kehidupan nyata itu jadi. Saya hubungkan nanti ke fisika Bapak Ibu ya ininya. Nah ini seperti nak ya, ini kehidupan nyata saya tarik ke kehidupan. Seperti saya misalkan. Nah, kenapa langit warnanya biru di siang hari? Malam itu hitam. Subuh kemerah-merahan. Oh, dari sononya Pak, ciptaan Allah. Terima kasih. Pinter kamu, selesai. Dah. Ya enggak apa-apa, kemampuannya gitu ya. Artinya kita dalam manusia sendiri ada namanya yang rendah, sedang sama tinggi Bapak Ibu. Nah, saya pernah mencoba dengan modul belajar biasa tetapi dengan LKPD breakdown Bapak Ibu. Alhamdulillah ketahuan juga.
Yang saya curigai di kelas 11 ini anak pasti keteter. Alhamdulillah dia nggak bisa mengerjakan sampai game keempatnya Bapak Ibu. Dia game 2 udah keteter, udah nggak bisa. Saya lihat di GC-nya, saya lihat oh dia nggak ngirim. Memang berarti dia memang levelnya level rendah ya. Jadi saya pakai modul belajar biasa, tadi modul belajar, tetapi saya coba LKPD-nya saya ramu Bapak Ibu. Jadi saya berikan LKPD itu nggak langsung 100 nomor Bapak Ibu. 10 nomor paling gampang semuanya. Semua semangat. Dah ya, 10 menit lagi keluar lagi, 10 nomor lagi yang agak susah. Nah di situ mulai nih anak nih, yang lo udah mulainya ya kan ini. Waduh gimana ya. Yang pintar enjoy aja Bapak Ibu. Terus saya kasih lagi nih. Nah kalau di classroom kan kita mantunya gampang Bapak Ibu ya. Terlambat kelihatan ya kan. Nah kamu terlambat lebih dari 1 jam, saya tutup classroom kamu, nggak bisa ngirim tugas ini. Maksudnya buat kita untuk menganalisis, karena kan kalau kita ngajar 8 kelas itu anaknya 288 Ibu. Kita suruh nyari mana anak di bawah, di tengah sama yang di atas, ketemu kita bisa membedakan anak kita di rumah yang hilang Bapak Ibu. Ya kan? Kenapa sibuk dengan ini? Dia bilang, ayo kita coba strategi aja, tetap kita adopsi namanya pembelajaran ini, tetapi kita juga tidak terlalu direpotkan semuanya. Kita gunakan IT yang sudah kita dapatkan semua. Jadi kami biarpun sudah luring, tetap kami menggunakan Google Classroom Bapak Ibu ya, untuk ngecek, untuk monitor segala macam. Pak kok cuma 10 menit? Dia nggak tahu maksud tujuannya Ibu. Yang pasti jangan ditanyakan, kamu nak termasuk anak rendah, jangan, nanti dia nggak mau belajar, diemin aja. Nanti kita deketin, ayo kerjakan lagi seterusnya ini. Oke Bapak Ibu, ini pendekatan peserta tadi, ini juga saya coba kemarin. Anak akan mencari Bapak Ibu temannya itu mengajar itu yang nggak jauh pintar dari dia Bapak Ibu. Misalkan kalau 3 level tadi, yang rendah ini pasti yang sedang. Nggak mau yang rendah itu langsung ke tinggi nih Bapak Ibu. Ini mesti berantem dia. Yang tinggi juga ngomongnya mesti nggak enak gitu. Oh dasar lu nih, gitu kan ya. Nah, tapi kalau dia rendah tuh mesti nyarinya agak pintar dikit, yang pintar nanya, yang pintar lagi sini. Nah dan itu terbukti. Ayo boleh Pak, boleh diskusi ya nak, cepetan ini ya. Dia akan nyari Bapak Ibu. Oh iya, ini kesini. Dan saya tandain, oh ini anak nih di ini. Dan dia nggak mau nyari yang, tanya tuh yang pintar, enggak Pak. Dia kepintaran bahasa saya Pak, nggak nyambung saya. Ya nggak apa-apa. Ya kan bukan berarti kalau nggak bisa fisika gagal hidupnya Ibu ya. Nah, kita hanya membangkitkan aja supaya pembelajaran saya itu menyenangkan ini. Oke, yang pasti juga kita banyak referensi dan sumber belajar tentunya. Oke, next Mas. Nah ini resumnya Bapak Ibu tentang KOSP, ininya saya sesuai dengan anjuran Pak Dokter, saya kasih dikit-dikit Pak, nanti biar ada lagi pertemuan, ininya, terus Mas, ya kan, ininya, oke, nah ini tadi ya, kalau pendahuluan isinya apa aja, terus lagi bab 2-nya, nah ini visi misi, udah tahu Bapak ya, bab 3-nya ini tentang intra project, intinya di sini ekstra kurikulernya Bapak ya, terus lagi Keempatnya perencanaan pelajaran, nih ada asesmennya, nah ini Bapak Ibu ya, dokumen-dokumennya itu yang penting buat kita, nggak harus komplit Bapak Ibu. Nah kami membuat dokumennya sekarang per pertemuan atau per TP aja Bapak Ibu. Saya bilang jangan per tahun, kenapa Pak nggak boleh per tahun? Kalau per tahun dia dijilid tanda tangan Pak Acep, nggak pernah dibuka Bapak Ibu, ya kan? Yang penting nggak dimarahin Pak Acep gitu katanya, ya kan? Oke, terus Mas ini. Nah ini bab 5-nya pendampingan kami dapat ya dari pelatih ahli, terusnya yuk. Nah ini yang CP sedikit, ini mojin Pak Dokter sedikit lagi waktunya. Oke, analisis CP capaian pembelajaran, oke langsung Mas ininya. Nah ini jadi modul belajar kita udah diganti namanya Bapak Bu menjadi dokumen perencanaan pembelajaran, nomornya ini ya kan, tapi saya masih sering salah ngomong Bapak Bu. Namanya apa? Ya modul ajar lagi. Sama, sekarang udah kurikulum merdeka, tapi saya sering ngomongnya sekolah penggerak Bapak Ibu. Karena pertama kali di otak saya sekolah penggerak seterusnya. Padahal sekarang jadi kurikulum merdeka Ibu ya. Oke, next Mas. Nah intinya dari modul atau dokumen kita itu hanya 3 sebenarnya Bapak Ibu. Yaitu ada TP-nya, ada langkah kita pembelajarannya, ada asesmennya nih Bapak Ibu. Nah, berarti setiap pertemuan harusnya ada asesmennya. Iya, harus ada. Setiap pertemuan harusnya ada Bapak Ibu, ya kan ini. Nah, asesmen itu kan tidak harus tertulis. Boleh lisan segala macam. Itu sebenarnya itu yang diminta sehingga kita bisa mulai melihat apa kemajuan belajar daripada peserta ini Bapak Ibu ya. Oke, terus Mas ininya.
Ya, ini langkah-langkahnya Bu ya, ada CP, TP, dan ATP. Emang ini teorinya gampang Ibu, Ibu ya. Nah, tapi bikinnya setengah mati juga, ya kan? Makanya kalau ada contohnya aja Pak, kita modif ya. Nanti saya kasih contohnya juga. Terus, Mas, lagi ini ya. Nah, ini contoh, mohon maaf nih contohnya fisika Bapak Ibu ya. Fisika sambil CP-nya karena CP kan dari pemerintah ya. Jadi nggak bisa kita ini ada elemennya, ada pemain fisika, ada keterampilan prosesnya. Ini oke, lagi Mas ininya. Nah ini uraiannya nanti bisa dibaca Ibu ya, nanti saya share ininya sama, saya ngambil dari peraturan menteri tadi ininya. Oke, terus Mas nih. Nah ini yang tadi saya fokuskan lagi bahwa saya akan membuka fase E, khusus fase E pelajaran fisika nih Bapak Ibu. Ini kan tentang peserta didik nih, lagi Mas ininya. Nah ini tadi, jadi CP-nya dari fase ini peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran. Sebenarnya kalau menurut saya itu kan satu bab sendiri Bu ya. Terus yang kedua warna biru nih, perubahan iklim dan global, pencemaran lingkungan. Itu yang tadi pemanasan global ininya. Terus yang terakhir energi elektrik yang warna hitam ini. Nah saya coba mengklasifikasikan dengan teman-teman yang BMP, kira-kira di CP saya itu sebenarnya ada 3 bab yang harus saya kerjakan, harus saya sampaikan ke anak-anak, kira-kira kapan ini? Selama kelas 10 nanti dia, itu di fase E itu. Jadi saya pisahkan dulu Bapak Ibu, saya nggak langsung semuanya, apa ya, biar konsentrasi per babnya ya di CP itunya. Oke, next Mas ininya. Nah dari CP yang tadi Bapak Ibu, yang pertama ini saya mencoba mencari TP-nya, tujuan pembelajaran apa aja ya. Nih ya, MGMP juga kita gunakan. Kira-kira ini segala macam dan seterusnya nih. Nanti kalau udah sepakat, oke, ya kan ininya. Oh, CP udah dapet, TP udah dapet, ya kan ininya. Terus langkah apa selanjutnya? Ayo Mas, lagi ininya. Nah, langkah selanjutnya ATP Bapak Ibu. Nah, ATP ini sebenarnya nggak bisa langsung jadi. Kita harus tahu dulu protaprosem kita. Jangan sampai kita lupa. Oh pengukuran kita ajar hampir 10 bulan Bu. Lah kan kelewat ya kan ini ya. Jadi kalau dulu kita ada protaprosem ya sini ada juga sebenarnya. Tapi udah tertera di sini nanti Bapak Ibu. Oh berarti saya tadi yang yang 10.1 pengukuran itu kira-kira perlu berapa kali pertemuan Bapak Ibunya. Nah ini link nanti Bapak Ibu contoh membuat ATP-nya, kata-katanya ya. Nanti Bapak Ibu udah bisa klik, nanti tinggal milih semua pelajaran, ada semua Bapak Ibu ini ya. Oke Mas lagi. Nah ini tadi Bapak Ibu, nah jadi dari yang 10.1 tadi ini misalkan ininya saya ambil Bapak Ibu ya, ini 12 kali pertemuan dan seterusnya misalkan ininya. Nah berarti udah mulai ke protaprosem gitu Bu ya ininya. Jadi tentang 10.1 kira-kira ada 12 kali pertemuan dan seterusnya ini pemanasan global ya kan ininya. Ini 1 semester Bapak Ibu ya. 1 semester ini harusnya yang bawah masih 10.2 juga ya, 10.21 kalau terusin karena masih 1 babnya nih. Nah ini yang bawah saya mencoba untuk berkolaborasi dengan pelajaran lain Bapak Ibu. Ya, jadi kimia sama biologi saja kira-kira untuk 3 kali pertemuan nanti. Saya akan ajak ngomong, diskusi ya kan bagaimana kalau kita membuat suatu produk, saya misalkan untuk melihat perkembangan yang ada pengukuran berulangnya, biologi apanya, kemudian kimia apanya di situ. Ya. Oke, lagi Mas ininya. Nah, dari yang 12 pertemuan tadi kita uraikan lagi nih Bapak Ibu. Berapa pertemuan sih sebenarnya? Nah kalau udah seperti ini udah gampang. Udah ketemu yang namanya kita modul ajar atau dokumen perangkat pembelajaran kita. Udah siap, sama seperti RPP Ibu ya. Udah selesai nih. Oh seperti ini ya. Oh yang tadi 1 kali pertemuan, ini 1 dan seterusnya nih Bapak Ibunya. Jadi ini yang kami coba ke teman-teman 1 dan saya bilang Bapak Ibu kita coba diuraikan lagi membuatnya itu jangan langsung 1 tahun atau 1 semester. Tapi kalau bisa nggak apa-apa. 1 pertemuan atau 2 kali pertemuan 1 modul ajar dengan catatan nanti tahun depan bisa kita evaluasi lagi. Syukur-syukur setelah itu bisa kita evaluasi Bapak Ibu sebagai catatan. Oh berarti saya kasih 1 pertemuan ini kecepatan ini. Atau kurang apa masih kelambatan. Nah, kita ada catatan Bapak Ibu ya. Ininya di situ. Nah, ini maksud saya ini. Jadi di situ kalau kita langsung buat 1 tahun dan udah dijilid, sayang dicoret-coret Bapak Ibu. Bener kan ini kan? Ini kan buat kenang-kenangan ini bisa bikin modul aja selama setahun. Jadi kalau per ini, nah kami biasanya ngumpulinnya di classroom lagi Bapak Ibu. Minggu ini saya buka, Bapak Ibu silakan kumpulkan modul ajarnya, serut semuanya. Ya nggak sanggup nggak apa-apa, pelan-pelan ini Bapak ya kan. Tadi kalau Bapak Ibu pilihannya nomor 1 itu kan masih belajar ya Pak ya. Mandiri belajar. Boleh nggak nyoba kurikulum Merdeka nih? Boleh Bapak Ibu.
RPP-nya masukin profil pelajar Pancasilanya. Udah hampir mirip. Nah kemudian saya mau nyoba proyeknya Pak, silakan Bapak Ibu ininya. Cuman jamnya kan nggak ada di situ. Silakan dipilih jam yang kira-kira tidak memberatkan daripada peserta didik maupun yang nanti Bapak Ibu guru sebagai fasilitator ya, yang koreksi di proyeknya di situnya. Oke, Mas lagi. Ya. Ini akhirnya muncullah nih Bapak Ibu ya, analisis CP-nya dari CP, kemudian TP. Nah ini satu modul ajar Bapak Ibu ya, saya coba ini. Jadi peserta didik mau dalam pengukuran, saya tekankan tadi bab satunya pengukuran. Saya di pertemuan ini 2 kali pertemuan ini akan mempelajari identifikasi macam alat ukur dan menggunakan alat ukur sesuai dengan objek yang diukurnya. Nah kemudian ATP-nya ini Bapak Ibu ininya yang saya biru-birukan ininya. Oke. Nah ini kalau sudah gini Bapak Ibu membuatnya sama prinsipnya tadi 3, ada TP, kemudian ada kegiatan belajar, ada asesmennya. Nah syukur-syukur Bapak Ibu asesmennya nanti dimasukkan dalam pembelajaran terdiferensial. Atau kalau Bapak Ibu mampu modul ajarnya terdiferensial lebih bagus lagi. Jadi langsung klasifikasikan, oh ini yang di bawah, ini yang sedang, ini yang tinggi, silahkan aja. Tapi kalau kami belum mampu, masih sama, saya bilang LKPD-nya yang kita coba untuk terdiferensialnya. Jadi caranya tadi, saya punya 100 soal, tidak 100-nya saya keluarkan bareng-bareng Bapak Ibu. Saya pilih dulu, sekian ini adalah yang paling mudah. Insya Allah yang lo semuanya bisa mengerjakan. Kita lihat siapa yang cepetan ngumpulin ini. Oh ya. Terus yang kedua, ayo game kedua nak, saya lemparkan lagi. Buka classroomnya muncul lagi. Oh ya Pak, kerjakan ini. Nah, udah muncul. Yang lo udah mulai kesulitan, Ibu ya kan. Udah mulai medium ini ya. Oke, ya kan. Pembahasan segala macam. Muncullah yang ketiga. Terakhir, insya Allah anak didik kita dari yang rendah sampai tinggi 1 hari itu atau pas pelajaran kita nggak ada yang nganggur Bapak Ibu. Semuanya ngerjain semuanya. Biasanya yang terakhir saya kasih soalnya yang susah Bapak Ibu ya. Sampai dia muter ke teman-teman yang nggak ada jawabannya. Nah loh ya kan ininya. Jadi itu yang kami lakukan Bapak Ibu di SMA 1 untuk KOSP maupun ke CP-nya analisisnya nih kami masih jauh dari sempurna ya Pak. Ininya nanti saat juga ada Bapak Ibu semuanya dan insya Allah kami siap melaksanakan sekolah merdeka dan kalau saya pribadi emang merasa bahwa kurikulum merdeka ini saya jadi merdeka dan anak kayaknya juga nggak tertekan belajar di fisika ke saya ininya. Saya kira itu Pak Dokter, ini dari saya mohon maaf banyak kurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pasti belum puas juga karena di sini hanya clue-nya yang disampaikan. Selebihnya adalah Bapak Ibu yang akan mengemas dari visi misi sampai ketemu modul pembelajaran. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan cari kepuasan di luar tetapi tanyalah. Sementara ke Pak Asep dan Pak Agus Indrianto. Luar biasa Bapak Ibu, kombinasi kolaborasi tadi itu memang suatu keniscayaan yang harus dibangun ya pada saat kita mencari teknik pembelajaran yang bisa diterima oleh anak-anak. Bapak Ibu ini contoh makronya ya. Kenapa anak-anak itu cenderung kalau ngitung tuh pada menghindar gitu deh. Apalagi ilmu-ilmu murni seperti IPA. Terbukti lagi Bapak Ibu yang sangat mengenaskan. Bapak tahu Institut Sains Teknologi ISTN? Yang di sono, Pasar Minggu? Oh, ada ini. Oh ya, dengan Pak muridnya habis ya Pak ya? Ya gitu ini. ISTN kan dari singkatannya Pak. Apa itu? Ingin selesai tunggu nasib Pak. Alhamdulillah saya lolos Pak. Jadi kelihatannya peminatan untuk ke STN itu karena terbayang oleh anak-anak itu ngitung, nggak mau. Ini pasti ada proses yang salah. Ini saya tidak menyalahkan Bapak Ibu ya, tidak. Ada proses kompromi akademik yang agak sedikit toleran gitu ya. Kalau Pak Agus Irianto tadi mencari solusi. Makanya ini tantangan nih Pak MKKS nih. Pak,
Pak Acep. Pak Acep kan pada satu rapat saya bawa ahli IT kan. Dari teman kalangan kita juga, saya nggak sebutkan nanti pada saatnya. Bagaimana mendesain satu pembelajaran, ini udah sampai ke pembelajaran Pak Indranto, Pak Bagus. Udah sampai tadi yang terakhir tuh. Tadi kan ngomong masalah CP, TP, ACT gitu ya. Itu berarti nggak ngantuk. Nah, itu kan kalau guru gitu ngelesnya. Aku jadi hilang jadinya. Ngomong apa tadi ya? Itu harus disiasati dengan teknik. Kalau memang ini daring ya, harus ada pembelajaran mendesain satu PPT yang menarik. Kolaborasi tadi yang digambarkan oleh Pak siapa? Monggo Pak. Pak Agus itu luar biasa. Sehingga pembelajaran itu asik, nggak bikin pengkerut gitu loh. Terus terkait dengan itu saya teringat pada saat PGRI melakukan mapping Bapak Ibu saat pandemi, di tengah pandemi 2 tahun terakhir, kami mengirimkan Google Form, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ngirim balik gitu maksudnya. Mengenai belajar di rumah atau daring. Paham sih ya? Mungkin pernah ini di utara juga. Jadi ternyata hasilnya dari 20.000 responden, itu ternyata yang minta PTM itu pertemuan, luring ya, itu kebanyakan orang tua TK SD. Bapak Ibu tahu kan alasannya? Karena mereka jadi guru selama ini. Jadi cepatnya anak-anak sekolah. Gitu. Kemudian SMP agak toleran. Saya ingat kalau nggak salah angkanya itu sekitar 20% untuk pertemuan tatap muka. Nah yang 10% ini Pak, itu yang lebih kuat di SMA SMK. Dia lebih siap kalau daring. Karena rupanya sudah mandiri. Nah rupanya perkembangan berikutnya ini kan ada boring ya, boring daring apa istilahnya, istilah Pak Acep tuh. Itu perlu disiasati juga. Nah kalau sekarang sudah PTM harus lebih menarik gitu kan. Ini saya narasumber apa moderator ya? Oke, kembali ke sini. Memang kalau bekas Sudin kayak gitu ya, bekas gitu. Maunya dulu waktu jadi Kasudin nggak pernah ngomong masalah itu. Waktu itu zaman saya masih tujuan instruksional khusus gitu ya. Ya ternyata juga sebenarnya bentuknya sama ya. Cuma oke, Bapak Ibu, ini ada waktu 10 menit ya untuk tanya jawab. Iya makan siang ya, pasti setelah ini. Pokoknya tujuannya makan siang. Silakan, mungkin ada waktu sedikit sebelum nanti siang Pak Naryo, ya, untuk 1-2 orang saja. Ya, sebutkan nama dari mana, langsung bertanya. Mana petugas? Estafet aja, kasih Bapak Ibu yang di depan. Kalau kelamaan. Kalau bisa nanti pertanyaannya di Panario aja semua. Oh gitu. Oh ya udah pokoknya secukupnya waktu sampai jam 1:05 menit. Oh gitu ya. Cek. Ya nggak apa-apa. Izin bertanya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani dari SMA Negeri 44 Jakarta. Satu Pak Acep, luar biasa sekali dengan klasternya Pak Acep dan Pak Agus sudah bikin. Pertanyaannya adalah, kalau nanti Wakur semuanya sudah bikin klaster di kelas 11, apakah nanti muaranya perguruan tinggi itu akan menangkap klaster yang sudah kita buat itu ke pendidikan tingginya nanti? Karena kita sudah bikin klaster susah payah Bapak Ibu. Ternyata di kelas 12 mereka sudah di klaster tersebut, ketika pemilihan perguruan tingginya tidak tertangkap oleh PTN. Seperti apa nanti nasib anak-anak kita? Belum lagi nanti SNMPTN undangan dan sebagainya, apakah masih sama prosesnya? Mohon Pak Acep dengan koleganya, maksudnya koneksi yang luar biasa ke atas, menyambung ke dikti Bapak. Supaya kita yang wakur-wakur ini betul-betul paham bahwa kita mengawal anak-anak kita itu kan pastinya untuk sukses nih Bapak Ibu nggih. Untuk di perguruan tingginya kan nanti, memilih perguruan tinggi yang diharapkan. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Pak Agus atau Pak Acep, monggo Pak.
Ini yang pertanyaan berat. Sebetulnya yang namanya klaster kita sudah bilang ini imajinatif sebetulnya ya. Jadi jangan dimunculkan istilah kelompok, istilah klaster, imajinasi ini ya. Dalam pelaksanaannya sebenarnya tidak semua mata pelajaran itu kita tawarkan secara dipaksa gitu ya. Ini bawa kelompok ini, kelompok enggak. Jadi kita tetap membuat daftar draft. Anak-anak itu pilihannya apa sih mata pelajarannya? Nah, ternyata dalam pelaksanaannya, misalnya ada dari 4 mata pelajaran yang dia pilih, ada 1 yang tidak terakomodir. Dari 4 ada 2 yang tidak terakomodir gitu ya dari pilihan itu. Nah, pilihan untuk milih mata pelajaran itu selain keinginan anak. Dia ditanya tuh sama teman-teman BK, sama wali kelas, terus pakai Google Form juga kita ya. Cita-citanya apa sih kalau udah lulus dari sini? Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana hasil nilai rapotnya? Dia pengen jadi ahli fisika, tetapi fisikanya dapatnya 76. Apa iya kita dorong itu? Itu kan misalnya. Lalu kita berikan pemahaman itu. Tapi tidak kita paksa. Kalau seandainya dia tetap ngotot di situ dan ada formatnya, silahkan. Jadi kita tidak ada seleksi nilai sebetulnya. Ya, tidak ada seleksi nilai. Cuma kita mengarahkan. Kalau ke sini tentu kayaknya sepertinya kurang cocok nih. Bahkan mohon maaf, pada kondisi tertentu, ternyata di lapangan, tadi saya sampaikan ya, bagi orang tua yang punya seperti kita lah, guru atau dosen, atau mungkin para orang-orang yang ngerti dengan pendidikan, pasti ngotot memilih mata pelajaran itu. Dasarnya mana dan seterusnya. Tapi kalau bagi, maaf, teman-teman kita yang orang tuanya belum beruntung gitu misalnya, terserah kepala sekolah aja, terserah guru aja, terserah wali kelas aja, saya manut. Gitu. Pengennya jadi apa? Terserah juga dia jawabnya, gimana alam gitu kan. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya idealnya memang, makanya nanti gradasinya mungkin seperti SMA 8, SMA 61, ya kan, 81, agak kesulitan di situ. Tapi kan sekarang udah, alhamdulillah tadi kata Pak Agus, kita aja udah hampir 300-an orang ya. 300 orang yang KJP, yang tadinya kita lumayan ya alhamdulillah, tahun lalu kami 82% diterima di perguruan tinggi negeri. Tahun ini sementara 74% yang udah masuk di datanya. Nah kita nggak tahu nih 2 tahun atau 3 tahun akan datang karena komposisinya sudah rata. Negeri dan swasta SMA 1 sampai 11 bahkan sampai ke MAT ya sama Pak. Kita akan diuji 3 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Jangan-jangan SMA 115 ada di peringkat 1 nanti. Ya, jangan-jangan. Ya, karena tetap SMA 8 mungkin mindsetnya tetap pengen milihnya kedokteran dan seterusnya karena berdasarkan alumninya kan. Sementara dianya daya dukung untuk lain-lainnya belum maksimal. Jadi percayalah, insya Allah yang kita pilih itu tidak terlalu menzolimi ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu menzolimi. Jadi tetap kita ada bargaining yang inginnya memuliakan anak-anak kita, ya, inginnya menginikan. Nah salah satu lagi yang ditemukan, Bapak Ibu, kenapa anak-anak banyak yang milih pelajaran fisika, Pak Agus, padahal susah. Karena Pak Agus anak ngajarnya enak kayak kita begini nih, ketawa-ketawa, kemudian materinya bagus. Begitu ditanya, pengen apa kamu nanti cita-citanya? Saya pengen jadi hakim. Lah, hakim senangnya fisika. Nah, terus bagaimana tuh begitu di kelas 11? Lupa sama cita-cita dia. Itu yang agak berat. Jadi memang kita di dalamnya juga punya pengaruh besar, ya pengaruh besar. Yang bagus kan linier. Kalau dia senangnya pengen jadi ahli atom gitu, berarti benar jurusan fisika, materi pelajarannya fisika, kimia yang dipilihnya gitu ya. Kalau dia pengen jadi ahli ekonomi, ya tentu yang bagus harusnya pelajaran ekonomi, pelajaran sosiologinya, ya. Apalagi kalau semuanya sih itu khusus ya, kalau semuanya pelajaran bagus Pak. Pak Asep, mohon maaf. Makasih. Itu sudah tersistem belum untuk mapping kepeminatan? Sebenarnya konsep peminatan ini, ntar Pak Agus lengkapi ya Pak Agus. Ini boleh jujur atau yang enak-enak aja?
Ini jujur karena ini kan keluarga ya, mungkin Oke. jalan keluarga kayak apa. Jadi jangan cerita sama yang lain ya. Nah, di kita aja di sini. Sebenarnya konsep pemilihan mata pelajaran pun prakteknya begitu kelas 11, kelas 12 itu pada akhir PAT, kami masih nunggu. Ini tolong dong bantu kami ini harus bagaimana nih untuk pemilihan mata pelajaran. Kumpul teman-teman KSP, kelompok sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak. Ayo kita kumpul dong. Tapi karena begitu padatnya kegiatan, belum sempat kita kumpul. Belum sempat keburu naik-naikan kelas. Ya udah akhirnya masing-masing aja deh Pak polanya. Makanya tadi saya bilang, jangan-jangan apa yang terjadi nanti di Panario memang agak jauh berbeda dengan kami. Tapi yang penting aman dulu, gitu kan kalau menurut saya. Kenapa? Karena masing-masing kita puas, gitu ya. Jadi jangan sampai formatnya udah bagus, tapi sebetulnya di situ banyak hal-hal yang perlu diskusi lebih lanjut. Contoh tadi ada satu sekolah yang bukan milih mata pelajaran sebetulnya ya. Jadi dia ngajar di kelas hanya 3 orang Pak. Pilih ada kan begitu. Akhirnya diberikan pemahaman lagi Pak, setelah berjalan 1 minggu belajar. Artinya dia juga tidak salah ya, dia betul-betul pengen mengakomodir, tetapi begitu dalam pelaksanaannya, ya Allah ini bagaimana ngajar begini? Belum kalau orang tua datang kok ada satu kelas yang sampai ngedeprok di kelas Bu? Kalau orang tua datang gimana? Inilah konsepnya merdeka, anak boleh milih gitu. Nah, berarti kan kurang ada maksudnya strategi kita ya. Tadi saya bilang saya pastikan klaster imajinatif yang tadi kita ceritakan itu bukan klaster semata-mata kita bentuk, tidak. Tetapi memang begitu kita edit gitu ya, kita shoot, yang murni tadi ada 1, 2, 3 kelas ya Pak ya, itu murni banget. Nah selebihnya penyesuaian itu. Oke. Begitu ya Pak? Sedikit Ya. Pak Agus boleh Pak? Ya, terima kasih Pak Acep. Mungkin ini nggak buka lagi pertanyaan kalau Pak Agus diberikan kesempatan untuk menambahkan. Silakan singkat Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jadi 6 variasi di sekolah kami itu bukan saya yang buat Bapak Ibu. Kalau mau jujur ada 20 lebih variasi sebenarnya. Dan itu nggak mungkin, saya bilang ini nggak mungkin dibuka dari 20 tadi. Dan saya berpikiran, saya takutnya Dapodik kita tuh nggak ngeling Bapak Ibu. Masa ngajar 3 langsung dapat sertifikasi. Kalau gitu saya nyari 15 siswa aja Bu, saya kasih 3-3 semua. Ya kan, kenyataannya sekali narik kan itunya. Nah itu yang jadi pertimbangan juga. Jadi intervensi itu kami lakukan dari 20 sekian variasi itu kami susutkan menjadi 6 variasi Bapak Ibu. Jadi kita sambil koreksi misalkan anak mau pengennya jadi dokter Pak. Saya jadi dokter, tapi yang dipilih IPS semua Pak. Ya kan kita panggil, kamu bener nggak ini? Iya Pak, emang dokter nggak perlu dari IPS ya? Ya udah, kamu masuk IPS saja selesai. Nah, kami berapa minggu itu konsultasi terus dengan orang tua segala macam itu. Dan mayoritas Bapak Ibu kendala kita adalah orang tua. Jadi orang tua masih berkehendak, Pak kemarin saya ini dari Jepang, istri saya juga dari Jepang. Masa anak saya nggak bisa masuk IPA? Nah itu tadi kan khawatirnya misalkan saya nanti kalau SNMPTN bagaimana segala macam. Nah kita kan tahu prestasinya sebenarnya, tapi kalau membuka kan nggak enak. Ibu, anak ibu nggak bakal masuk SNMPTN nilai jelek kan gak enak juga kan itunya. Tapi kan nggak boleh juga. Oke, kan kita panggil anaknya. Anak cuma cengar-cengir aja. Ya kalau boleh nggak apa-apa, nggak bisa juga nggak apa-apa mah. Emang aku milihnya gitu lah. Ibunya maunya dokter, anaknya milihnya jadi akuntan Ibu. Di surveinya dia milih akuntan emang. Kenapa ke IPS lah? Anaknya kan akuntan, nggak bisa Pak. Nah, mbahnya dokter, ini dokter, punya ini apotek segala macam. Masa anak saya ke IPS nih? Nah itu tadi Bu ya. Ya kita clearkan, kita coba ini. Nah kalau udah gitu kami adakan perjanjian Pak ke orang tuanya. Sudah saya pindahkan jika bisa nggak boleh lagi protes lagi. Resiko ditanggung sendiri. Nah kami ada satu kelas murni IPA Bapak Ibu. Yang murni IPA itu yang milih ada 47 siswa Pak. Dan nggak saya buka. Saya membuka 36 siswa. Yang sisanya saya ajak ngobrol segala macam, alhamdulillah mereka menerima Bapak Ibu ya kan. Ininya saya bilang, "Nah, kamu di IPA satu pelajaran itu adalah 5 jam. Berarti kalau 4 20 jam. Belum matematika yang umum. 24 jam. Beban kurikulum itu 44 jam. Berarti kamu setengahnya lebih tuh ngitung.
Jangan sampai nanti kamu keluar ruangan nunduk terus. Ngapain Pak? Ngitung terus. Iya kan? Jangan-jangan turun tangga juga nggak ngerti nanti kamu. Nah, pikirin, alhamdulillah mereka menerima. Ya Pak, berat saya Pak ininya. Nah, itu tuh Bapak ya. Ininya yang penting komunikasi. Ininya emang kami ke Pak Acep juga, Pak, moving class, saya bilang, oke Pak, insya Allah saya bisa pakai, tapi saya akan menghitung efisiensinya. Kalau anak yang bergerak dengan guru yang bergerak beda Ibu. Kalau guru bergerak, kalau saya masih bisa nggak moving class, kenapa harus moving class Pak Ibu? Itu kan ini kan, karena kalau anak bergerak nggak mungkin 1 menit Pak Ibu. 15 menit habis waktu kita. Dan kalau moving class misalkan matematika fisika 5 jam. Dari jam 11 sampai jam 3 Bapak Ibu. Padahal tadi paginya dia matematika juga. Apa enggak teler nih anak ini? Ya kan itu kan ininya. Saya coba, saya akumulasi, saya formalisasikan ke Pak Acep juga. Pak, saya coba, saya akan menunggu di Dapodik juga. Tapi saya ya, insya Allah akan mengamankan teman-teman semuanya. Itu yang kami lakukan Bapak Ibu. Jadi ceritanya jangan diomongin ke orang lain Pak ya. Nah, itu dapurnya kita masing-masing Bapak Ibu ya ininya. Gitu Pak Ibu, itu Pak Dokter siap. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu kayaknya waktu juga yang membatasi ya, karena saya yakin nanti materi ya, Bapak Ibu kan sudah terbiasa mengelaborasi, menerjemahkan keputusan Menteri Ristek nomor berapa? 56 ya? Itu silahkan dielaborasi secantik mungkin, sebagus mungkin yang bisa mengakomodir baik sekolah maupun orang tua tadi ya. Yang bertanya tadi Bu siapa? Ini ya dari 115. Oh iya. Saya kira yang lain menahan diri dulu, nggak usah tunjuk jari karena kita harus mengakhiri. Mohon maaf Bapak Ibu, dan nanti kita lanjutkan energi kita dengan Pak Naryo, ya, Pak Sunaryo dari Forum Penggerak SMA, ya. Bapak Ibu informasi nanti mungkin MC akan menginformasikan. Setelah ini kita istirahat dan nanti ada yang memandu untuk sholat dan istirahat makan siang. Dan saya dari STE berharap mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan ya menyekolahkan anaknya di sini gitu ya. Buntutnya nggak enak. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk narasumber kita ya. Pak Asep, terima kasih sekali lagi Pak Agus. Dan saya akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyerahan sertifikat apresiasi kepada narasumber oleh Bapak Dr. Haji Supriyatin SYMM, kami silakan. Nanti kamu yang ini. Aku mempersilahkan duduk dulu, Pak. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan moderator yang telah membantu acara pada hari ini, dan dipersilahkan untuk duduk kembali ke tempat semula.